Dosa Oh, iya. oh dosa-dosa syaitoniah ya. Saya 264 Do- kayaknya bukunya beda edisi. Dosa-dosa sabiah. Itu Apa bener Mas? yang ngirim saya loh beda edisi. Iya Nanti di sini 265. sama Bu kita Bu. 267 Om. 67. Dosa-dosa sabiah. Oh, dosa-dosa sahabatnya. Berarti syaitonnya sudah ya? Sudah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin ngomongin soal dosa-dosa. Ada dosa malakiyah, ada dosa syaitoniyah, ada dosa sabaiyah, dan ada dosa bahimiyah. Saya resum sedikit ya. Dosa-dosa malakiyah itu menyandang sifat-sifat yang tidak selayaknya dari sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu maksudnya kita itu meyakini bahwa Allah itu yang memang menciptakan alam semesta ini satu-satunya yang paling bisa yang menciptakan yang nggak butuh asisten nggak butuh pembantu nggak butuh partner tapi Allah sendiri menciptakan mematikan menghidupkan mengurus mengatur menjaga dan semuanya pokoknya kalau ngomong rububiyah berarti kita ngomongin kerjanya Allah kalau ngomongin uluhiyah kita ngomongin eksistensinya Allah pengibadah kita kepada Allah Ta'ala jadi itu ya seperti keagungan, kebesaran, keperkasaan, ketinggian menjadikan makhluk sebagai hambanya dan sebagainya. Kalau syirik dengan Rabb yang maha tinggi termasuk dalam bagian ini, adapun syirik itu terdiri dari dua macam. Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dan menjadikan sembahan-sembahan lain bersamanya. Kita kayak udah lama gak ketemu ya, saya perasaan udah, oh kok masih di sini gitu ya. Sama kayak Mbak Nini, saya bingung. Ya, syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Orang ini berarti nggak mempercayai kalau Allah itu yang ngatur. Mungkin kita nggak mengatakan dengan tegas bahwa kita nggak percaya, tapi ketika seseorang berkata besok gue makan apa ya, nah itu kalau dalam tauhid dia udah menghina Allah. Dia sudah meragukan bahwa Allah itu sudah menyediakan rezeki. Tapi memang susah kan ya, memang kalau makanya ada pepatahnya kadal fakru ayyakuna kufro. Kadang-kadang kefakiran itu bisa membawa orang kepada kekafiran. Fakir jadi kafir. Bener nggak? Fakir jadi kafir. Saking miskinnya dia bisa jadi kafir. Kenapa? Dikasih Indomie dan sembako bisa masuk Kristen. Itu karena urusan perut. Kalau orang dari luar Islam masuk ke Islam biasanya karena mencari. Karena orang-orang berpikir. Jadi dari luar Islam masuk ke Islam biasa orang pinter. Kalau orang dari Islam keluar dari Islam biasa orang lapar. Gitu ya. Pinter sama lapar beda banget ya. Nah, pertama syirik dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dan menjadikan sembahan-sembahan lain bersamanya. Berarti ini maksud kata-katanya adalah orang ini sholat juga, sholat ngaji, tapi dia itu tetap masih takut sama manusia, takut nggak dikasih gajinya, takut nggak dapet bagian, takut gini gimana kalau nggak dibantuin, takut kalau nggak karena dia nggak akan bisa. Nah gitu ya, itu termasuk syirik dalam rububiyah. Kemudian yang kedua syirik dalam muamalah dengannya. Bermuamalah dengan Allah maksudnya nih, bukan sama siapapun ya. Jenis kedua ini terkadang tidak mewajibkan hamba masuk neraka. Emang dia nggak wajib masuk neraka, tapi itu menghapuskan amal yang di dalamnya seorang hamba menyekutukan Allah dengan selainnya. Jadi amalnya itu tidak murni karena Allah. Berarti ini termasuk riya, ujub, yang beramalnya karena pamrih gitu ya. Dia mau sedekah kalau ada balasannya. Tuh. Ini berarti kan bukan karena Allah. Mungkin mungkin memang tidak membuat dia keluar dari Islam, tapi amalnya terhapus, hangus. Inilah dosa yang paling besar. Termasuk berkata tentang Allah tanpa ilmu, baik tentang penciptaannya maupun perintahnya. Siapa yang masuk dalam dosa ini, maka dia telah menentang Allah dalam rububiyah dan kerajaannya. Nauzubillah. Kayaknya kita ini banget ya, lancang banget ya kalau kita sampai berani menentang Allah dalam rububiyahnya dan kerajaannya. Dan membuat tandingan untuk Allah. Inilah sebesar-besar dosa di sisi Allah. Bahkan perbuatan tersebut menyebabkan amal tidak lagi bermanfaat. Nah, berarti ini bisa kita kasih dalil surat Asy-Syu'ara 88 sampai 89. Ya, 88 sampai 89. Yang dimana di situ disebutkan bahwa nanti akan ada hari di mana anak dan harta tidak ada manfaatnya kecuali yang datang menghadap Allah dengan bawa hati yang selamat. Hatinya selamat. Maksudnya imannya itu selamat, tauhidnya itu aman, tidak terkontaminasi. Kemudian surat Al-Baqarah 177 juga begitu.
Laisal biru antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Siapa yang ketemu? Al-Baqarah 177. Bukanlah yang namanya kebajikan itu hanya dengan menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat saja, tapi penjelasannya banyak di situ. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Berarti tetap ya nomor satu tuh iman kepada Allah. Kalau ngomong iman kepada Allah kita perjelas lagi, wah bisa berapa kitab itu. Kita mengimani adanya Allah, mengimani kerjanya Allah, mengimani kehendaknya Allah, mengimani takdir dari Allah. Kadang-kadang wasilahnya itu mungkin dengan kesalahan kita, kekeliruan kita, atau kesalahan orang lain, atau kezoliman orang lain. Pokoknya kalau udah terjadi, berarti udah kehendak Allah gitu. Kalau kita udah yakin itu, insya Allah kita ikhlas. Hatta pun orang yang divorce, ya, hatta pun orang yang jatuh karena ulah manusia. Pokoknya kalau udah terjadi, itu ada kehendak Allah di situ. Apapun takdir buruk yang pernah kita lalui, itu sudah kehendak Allah. Jadi jangan pernah ada kata-kata coba waktu itu nggak begini ya, coba waktu itu. Nah, kata-kata coba kalau saja apabila itu ada hadisnya. Kalau sampai terucap itu membuka pintu buat setan masuk. Nah, kalau setan udah kita bukain pintu, ngapain dia? Nongkrong di hati. Udah nongkrong di hati ngapain? Waswis, mensyaril waswasil khannas. Jadi kalau bahasanya aku masuk kan karena kamu bukain pintu, salah sendiri kenapa bukain pintu? Ya, jadi banyak banget pintu-pintu yang bisa kita bukain buat setan-setan itu. Makanya dia nunggu banget, mengintai banget kapan kita lengah. Tadi maksudnya menghadap wajahnya ke arah timur sama barat itu bukan suatu kebajikan, maksudnya gimana, Bukanlah kebajikan hanya dengan menghadapkan wajahmu ke timur ke barat. Maksudnya bukan cuma sholat doang yang namanya kebajikan. Oh, Gitu. Tapi kan itu di situ ada lanjutannya tuh. Makanya saya bilang siapa yang udah bisa buka surat Al-Baqarah 177? Siapa yang udah ketemu? Udah ketemu udah, dibaca. udah, Boleh, emang nggak coba baca. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Satu kan? hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, Tuh. anak yatim, orang miskin, Kita perjelas dulu Mbak, pelan-pelan Mbak Nung. Pertama iman kepada Allah. Orang sholat, tapi dia nggak mengimani Allah, nggak mengimani kehendak Allah, percuma sholatnya gitu loh maksudnya. Makanya sholat itu kan kalau dibilang dalam hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pertama syahadat, ya, dua syahadat. Lalu yang kedua, perhatikan kata-katanya, wa iqamis sholah, dan menegakkan sholat. Maksudnya menegakkan itu kita sholat pakai badan, pakai jiwa, pakai hati, pakai pikiran, semuanya selaras. Saat bersatu padu, kompakan dalam sholat tersebut. Ada orang sholat tapi hatinya kemana-mana. Ada orang sholat tapi hatinya mikirin bisnis. Ada orang sholat mikirin tender. Ada orang sholat mikirin urusan kerja yang belum selesai. Begitu. Bahasanya ulama, ada orang sholat tapi jiwanya sibuk ngobrol. Gitu. Dia sholat nih, gerakannya lancar, tapi hatinya itu lagi ngobrol-ngobrol sama jiwanya. Nah, bisa dibayangin kan, kemungkinan kita juga pernah seperti itu. Ada urusan kita yang belum selesai, lagi banyak pikiran, sholat. Tapi nih hati kita sibuk, akhirnya kita bingung nih rekat keberapa. Tuh kan? Setelah iman kepada Allah tadi apa? hari kemudian. Apalagi beriman sama hari kemudian. Kalau kita iman sama hari kemudian, kita pasti jadi orang yang selalu siap. Kan kita nggak pernah tahu kiamat itu kapan. Nah, kalau dalam hadis teman-teman perhatikan ya. Kiamat itu kapan? Kalau kita mikir kiamat itu kapan? Sebenarnya penentuan hari kiamat itu kalau kata Rasulullah SAW itu waktunya hampir duluan sama diutusnya Rasul. Berarti kiamat itu deket banget karena dia hampir duluan dengan diutusnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga apa setelah beriman sama hari kiamat? Malaikat-malaikat baru kita. Nah, beriman sama malaikat berarti kita harus percaya nih kayak gini nih misalnya. Kan di Al-Quran Al-A'raf 16-17 dibilang setan itu akan mendatangi kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kita juga tahu kan di doa pagi sore kita ada baca doa yang dibilang min fauqo, min tahti, wa an yamini, wa an shimali. Siapa yang suka yang al-maksuratnya panjang sampai baca doa itu? Kadang-kadang zikir pagi petang tuh ada yang singkat, ada yang panjang tuh.
Nah, kalau zikir pagi petang yang panjang ada doa seperti itu, lindungi aku dari atasku, dari bawahku, dari samping kanan dan kiriku. Iya kan? Wa min tahti dan dari bawahku biar kita nggak kena sama yang namanya gempa bumi, nggak kena sama reruntuhan kayak gitu. Nah, di surat Al-A'raf tadi dibilang setan dari kanan kiri depan belakang, lalu di surat Ar-Ra'd juga dibilang kalau Allah itu mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita bergiliran, ya kan? Iya. Jadi Allah itu bikin kita hidup di bumi ini bukan tanpa dikasih bekal. Bekal ada, buku mapnya ada, buku panduannya, kemudian dikasih malaikat penjaga juga iya. Walaupun setan bilang, aku akan datangi manusia nanti dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Tapi Allah juga kasih kita penjaga kanan, kiri, depan, belakang. Jadi Allah nggak biarin kita sendiri, lengkap. Cuma kadang-kadang kita yang ngusir keberadaan malaikat itu dari kita. Kapan kita ngusir Mbak Nung? Kapan kita ngusir malaikat dari dekat kita? Padahal dia menjaga kita bergiliran siang dan malam. Kalau kayak di rumah ada foto, ada gambar makhluk, ada miara anjing gitu ya, Bu? Nah, iya. Kalau itu kan malaikat rahmat ya. Tapi ini malaikat yang di sisi kanan kiri kita. Kapan kita usir? Ketika kita membalas cacian orang. Nah, ini hadisnya ada waktu Rasulullah SAW duduk sama Abu Bakar As-Siddiq. Lagi duduk Ya. berdua, tiba-tiba lewat Yahudi, ngata-ngatain Abu Bakar. Abu Bakar Kan. pertama, udah saya sampein di kelas kan. Ketika Abu Bakar nggak menjawab, Rasulullah senyum. Lama-lama mungkin nggak tahan ya namanya manusia ya, dijawab sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjawab, Rasulullah bangkit ninggalin Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bengong kan, lah aku ditinggalin gitu. Akhirnya dikejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi waktu aku dikata-katain, aku diam aja, engkau tersenyum. Terus ketika aku balas, kenapa engkau pergi tinggalin aku? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah menjawab, waktu kamu dikata-katain dan kamu nggak menjawab, itu malaikat duduk di kanan dan kiri kamu. Mereka melempar setiap cacian yang datang, dilempar balik ke orang yang mencaci. Tapi ketika kamu balas, malaikat itu pergi. Duduklah setan di dekat kamu. Aku nggak mau dong duduk dekat-dekat setan, kata Rasulullah SAW. Berarti kita udah tahu ya, biar malaikat nggak pergi dari sisi kita, apa yang harus kita lakukan? Ya selama sesuatu itu tidak menyinggung pribadi kita, nggak ngerugiin kita, yuk cuekin aja. Anggap aja lagi radio rusak, lagi bersuara gitu. Nah, tapi susah ya, apalagi kita perempuan, dominan perasaan, udah kita lagi haid, ya kan, lagi haid, lagi bokeh, lagi pusing, sakit gigi, suami nggak ngasih kabar, di WA jawaban cuman jempol doang. Ada orang ngatain, kayaknya sedap banget itu. Ya nggak, Bu? Jangan dibalas, Bu, ntar malaikatnya pergi, Bu. Oke? Iya, Om. Insya Nah, Allah. setelah malaikat apa? Beriman pada malaikat terus apa lagi di situ? Ini maaf kita bahas suratnya karena Masya Allah. Jadi jangan sampai kita terpaku hanya pada sholat dan ngaji saja. Ketika bukan berarti lo sholat ngaji itu nggak penting ya, bukan. Maksudnya jangan sampai ketika sholat dan ngaji itu buat teman-teman sudah cukup. Lalu teman-teman tidak berinteraksi sama manusia, tidak berumuamalah sama manusia gitu. Setelah sama malaikat gimana tuh? Apalagi di situ? Kitab-kitab dan Nah, nabi-nabi. berarti kita harus belajar terus. Quran itu kita buka terus. Makanya belajar minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari buayan sampai ke liang lahat. Habis kitab-kitab terus Nabi-nabi. nabi-nabi. Nah, kita berarti harus baca sirah nabi. Harus membaca kisah para nabi. Kita tahu waktu Nabi Zakaria kalau kita belajar sama keteladan Nabi Zakaria, beliau berdoa itu nggak pernah putus asa. Apa kata beliau? Dan aku tidak pernah putus asa untuk berdoa terus kepadamu. Padahal dia udah rambutnya udah memutih, tulang-tulangnya udah lemah, udah keriput lah. Tetap minta anak loh. Ya, masalah kita bukannya nggak mau punya anak. Kadang-kadang dokter yang rese. Ya Allah ibu, ngapain sih ibu pakai hamil gitu. Kita yang hamilin suami kita. Kenapa dokter yang keberatan? Pengalaman gitu ya. Terus apalagi Pak setelah kitab-kitab? Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin. Tunggu, cakep nih. Memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Kerabat nomor Teman-teman, kadang-kadang orang semangat nyumbang, semangat sedekah, nyari anak yatim jauh-jauh. Padahal ternyata ponakannya belum bayaran sekolah. Padahal ternyata keluarganya masih ada yang kekurangan.
nyumbangnya ke sono sini. Nah, kalau kita lihat di ayat itu, dahulukan kerabat. Kalau masih punya kerabat, anaknya kakak kita, anaknya om kita, anaknya uak kita, mungkin ada yang nggak sekolah, ada yang kekurangan, itu kita perhatikan duluan ketimbang kita mencari yatim jauh-jauh. Ya, habis kerabat terus Anak yatim. baru anak yatim. Ya, habis anak yatim orang miskin. Orang ya, Nah, habis orang miskin, musafir. nah itu urutannya tuh teman-teman, kalau punya harta berlebih, cari kerabat dulu. Setelah kerabat, anak yatim. Setelah anak yatim, orang miskin. Orang miskin tuh yang kayak gimana teman-teman? Orang miskin itu walaupun dia punya kerjaan, walaupun dia mungkin bisa ngontrak rumah, tapi gajinya itu tidak pernah bisa cukup untuk mereka sekeluarga sampai 1 bulan. Itu orang miskin. Ya. Terus habis orang miskin, Musafir yang memerlukan pertolongan. nah kalau ketemu musafir yang butuh pertolongan itu biasanya orang-orang yang mungkin anak kos-kosan tuh boleh tuh. Itu udah yang namanya yang baru-baru ya, masih baru-baru. Kalau kos-kos ngekos udah lama bukan musafir lagi ya. Pokoknya lihat orang mungkin kehabisan ongkos ya di perjalanan. Nanti setan bisik-bisik lagi. Belum tentu dia kehabisan duit, belum tentu dia lagi perjalanan. Biasa orang nipu-nipu tuh banyak begitu tuh. Gimana tuh kalau ketemu kayak gitu? Pokoknya Ya, teman-teman, karena kayak kalau kalau mau ngasih ngasih aja udah, nggak usah mikirin dia bohong atau tidak. Pokoknya amalnya iya. pasti nyampe ke Allah. Gitu ya. Habis itu, habis musafir, Orang yang meminta-minta. nah, orang minta-minta itu boleh kita kasih. Karena kalau dia sudah sampai minta, itu udah sampai benar-benar butuh dia. Karena dia sampai menggadaikan harga dirinya. Tapi ya kita perhatikan juga peminta-minta yang kadang-kadang kita lihat di jalanan itu ya yang memang terorganisir. Kalau misalnya teman-teman nggak ngasih juga nggak salah. Misalnya kita lihat dia masih sehat atau masih apa kan gitu kan. Ada loh kadang-kadang kita pernah mau bantu orang pemulung nih. Kita kasih kerjaan sebagai ART. Jawabnya apa Mbak? Enggak ah, saya kalau minta-minta sehari bisa dapat lebih banyak ketimbang saya jadi pembantu kata ibu. Nah yang kayak gitu nggak boleh kita kasih. Ya orang yang memang meminta-minta padahal dia masih bisa kerja, tapi dia sengaja minta-minta, nanti di hari kiamat di akhirat kelak dia akan datang menghadap Allah tanpa wajah. Itu nggak ada mukanya dia, ya. Terus habis tukang yang minta-minta, terus Harta udah sampai situ, Om. Ini kelanjutannya untuk yang kebajikan tadi. nah Memerdekakan saya. memerdekakan hamba sahaya. Kalau sekarang udah nggak ada kita ya. Terus apa lagi? Mendirikan sholat. Nah, itu maksudnya harus komplit. Makanya udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu harus komplit. Pelajarin satu persatu step by step. Ya, alhamdulillah udah jaga sholat 5 waktu, coba tambah dengan rawatib. Alhamdulillah udah bisa rawatib, tambah dengan duha. Alhamdulillah bisa duha, tambah dengan tahajud. Udah bisa semuanya, datang ke kajian. Udah bisa kajian, lihat orang-orang yang miskin. Udah kayak gitu. Pokoknya semua itu kita kerjain bertahap. Ya, pokoknya bahasanya penasaran lah sama semua yang ada di dalam Islam. Ini gue udah amalan ini, apalagi yang gue belum kerjain ya. Oh, sholat sunat tasbih belum, cobain gitu. Oke, baik ya, alhamdulillah ya. Jazakumullah khairan kasiran. Kita sudah jelas dengan surat Al-Baqarah 177 tadi dengan surat Ar-Ra'd tadi ya, udah ya. Sekarang kita ke dosa-dosa syaitonia. Kalau dosa-dosa syaitonia itu berarti kita melakukan perbuatan setan. Jadi kita dosanya itu dosa yang sebenarnya itu ciri khasnya para setan. Apa ciri khasnya mereka? Dengki. Pokoknya dengki itu sebenarnya punyanya mereka. Jangan, kalau bahasa kita, kalau mau bikin dosa jangan yang dengki lah. Kayaknya lo nyamain setan banget gitu kan. Kita kan tasyabuh nggak boleh kan? Ini tasyabuh ke setan. Ya nggak Mbak Rahma? Tasyabuh kita nggak boleh kan? Tasyabuhnya ke setan, ngikut-ngikutin dengki, ikut-ikutan sesat, ikut-ikutan nipu-nipu, terus ikut-ikutan bikin makar, ya kan? Terus bawaannya pengen maksiat aja sama Allah. Terus udah maksiat dihias-hiasi, maksiat itu kelihatannya seakan-akan benar. Apa yuk? Maksiat yang kelihatannya benar. Ayo, Pacaran. udahlah. Ngapain sih pakai kerudung? Kita kan punya hak. Kita kan punya hak untuk memperlihatkan keindahan kita gitu. Ada yang kayak begitu ya. Apalagi dia pakai kalimat gini. Aku nggak mau munafik ya. Itu bukan koridornya ngomong munafik dengan nggak mau pakai jilbab, bukan. Itu nggak nyambung.
Penyambung pisan itu ya. Munafik itu apa munafik? Munafik itu 3 tanda-tandanya. Ayatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Iza haddasa kazaba. Kalau dia ngomong selalu bohong. Wa iza wa ada akhlafa. Kalau dia janji selalu ingkar. Wa iza tu'mina khona. Kalau dia dipercaya dia khianat. Udah 3 itu aja. Pakai kerudung nggak pakai kerudung bukan berarti nggak ada hubungannya dengan kemunafikan gitu ya. Pokoknya munafik itu intinya yang tampak di luar beda dengan yang di dalam. Ya. Nah, kemudian melarang dari ketaatan kepadanya. Lihat temen ngaji diledekin, "Cela, lagi bener lu," gitu ya. Kayak orang bener ya. Kadang-kadang gitu kan kita kalau bercanda ya, nauzubillah ya. Dan memburu-burukan hal tersebut, berbuat bid'ah dalam agamanya. Sekali ibadah banyak banget yang dikerjain. Ya, baca ayat kursi sampai 5.000 kali, zikir sampai ribuan kali, nauzubillah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW dan menyeru kepada bid'ah dan kesesatan. Jenis kedua ini berada pada urutan berikutnya. Tingkat kerusakannya masih lebih rendah dibandingkan jenis yang pertama tadi. Lalu kita sekarang ke dosa-dosa sab'iyah. Dosa-dosa itu apa? Permusuhan, kemarahan, pertumpahan darah, menindas kaum lemah dan tak mampu. Berarti ini hawanya sab'iyah, ini hawanya emosi ya, panas ya. Dari dosa jenis ini lahirlah berbagai macam gangguan di kalangan manusia, serta keberanian untuk melakukan kezaliman dan permusuhan. Orang yang demen ngadu domba, orang yang demennya ngomel, senggol bacok gitu ya. Ada kan suatu daerah di Indonesia yang orang itu mainannya celurit kan kalau udah tersinggung sama orang nggak takut dia gitu ya. Adapun contoh dosa bahimia, ya sekarang udah ke bahimia. Bahimia itu lebih ke diri sendiri loh ya, hubungannya dengan syahwat kita. Tamak, keinginan kuat untuk memenuhi syahwat perut, dan kemaluan, hingga melahirkan zina, pencurian, makan harta anak yatim, kikir, pelit, pengecut, keluh kesah, gelisah, dan sebagainya. Itu berarti benar-benar kepada dosanya manusia itu sendiri, ya, kemanusiaannya kita. Jenis dosa inilah yang banyak diperbuat manusia karena mereka tidak mampu melakukan dosa sab'iyah dan malakiyah. Jadi mungkin orang itu memang tidak syirik dalam nama-nama Allah, nggak syirik dalam tauhid rububiyah, enggak. Dan dia mungkin nggak bukan orang yang melakukan penipuan, bermaksud sama Allah, dengki segala bukan, tapi dia mungkin masih bisa yang dilakukan adalah tamak, ya, tamak, terus syahwat perutnya, syahwat kemaluannya, pencurian, zina segala macam, ya. Jadi dari dosa inilah mereka masuk kepada seluruh jenis dosa. Kata mereka sepele. Tapi dari dosa ini bisa ke semua dosa. Seperti gini teman-teman. Contoh seorang laki-laki ya namanya Juraij yang dia itu apa namanya ganteng lah pokoknya difitnah sama seorang pelacur kan. Pilih begitu udah terlanjur masuk ke kamar perempuan cantik banget itu dia diminta untuk ini ada 2 macam cerita sih. Ketika dia diminta untuk berzina itu si cowok ini berdoa sama Allah biar diselamatin gitu loh. Nah dia buang air besar lah. Ketika dia buang air besar dipeperin ke seluruh badannya kotorannya dia sendiri. Selamatlah dia dari perempuan tersebut. Ini ada 2 kisah. Yang ada lagi yang satu lagi yang dia itu ketika masuk terjebak ke dalam kamar perempuan dia malah melakukan dosa. Disuruh milih mau berzina, mau ngebunuh atau minum aja. Kalau logika kita dari zina, bunuh, minum mana yang paling remeh? Kak Nung, apa? Kalau pikiran singkat, minum kan? Ya kalau kita pikir, ya kalau bunuh kan melibatkan nyawa orang, zina melibatkan orang juga, minum gue sendiri dah gitu kan, apalagi cuma dikit pikiran si laki-laki ini. Dia pilihlah minum, ketika dia minum, dibikin sampai setengah mabuk gitu kan, begitu lagi setengah mabuk, si cewek itu udah buka baju, naik syahwatnya, dia lakukanlah perzinahan. Ketika selesai berzina, mulai semakin sadar, dilihat ada anak kecil yang melihat perzinahan mereka, dibunuh tuh anak. Itu tadi ya, meremehkan dosa justru membuat dia melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ini dosa bahimia tadi ya. Karena dia lebih kepada dosa syahwat perut dan kemaluan. Syahwat perut itu apa ya maksudnya? Pokoknya hawanya pengen makan enak aja. Nah, kalau udah makan tuh nggak peduli orang.
Nah ya, makanya kan sebenarnya kalau kita Oh. kalau orang nyari nikmat sehat ya, kalau pengen sehat biasa terapinya puasa. Dan kalau dalam hadis lambung itu seburuk-buruk tempat. Jadi sebenarnya kalau makan itu jangan dipuasin. Makan itu cukuplah sepertiga. Sekedar biar kita punya tenaga buat ibadah. Itu tujuan makan. Ya, bukan yang sampai memuas-muaskan syahwat perutnya. Jadi apa namanya dari dosa ini mereka bisa masuk kepada seluruh jenis dosa. Terseret pada perkara-perkara itu dengan tali kendalinya. Mulanya mereka masuk dari jenis ini, lantas meningkat pada dosa sabaiyah. Habis dosa sabaiyah lalu saitonia, mulai itu dengki, menipu, bikin makar segala macam. Udah saitonia merajalela, nembus dia ke rububiyah, menentang rububiyah dan kesyirikan dalam keesaannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yaitu tadi dikit-dikit lama-lama jadi bukit, pelan-pelan kalau kata orang Jawa alon-alon rasa kelakon kan gitu ya. Lama-lama dosa numpuk deh. Barang siapa yang benar-benar memperhatikan perkara ini, niscaya jelas baginya bahwa dosa adalah lorong kekufuran, kesyirikan, dan pertentangan kepada Allah dalam rububiyahnya. Jadi sebenarnya dosa itu akan membawa kita ke sana ujung-ujungnya gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya jangan pernah meremehkan dosa. Sampai ada dibilang eh, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau pelakunya segera bertaubat. Ini motivasi banget buat orang yang terlanjur banyak dosa. Mungkin dia tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari agama, nggak pernah dididik, akhirnya dia jadi lepas gitu kan. Tiba-tiba ketika dia dewasa, dia dapatlah kesadaran, entah dari teman mainnya, entah dari lewat kekajian segala macam, baru dia tahu kalau dia banyak dosa. Nah, gimana caranya kalau terlanjur banyak dosa dan baru sadar ketika usia udah puluhan tahun, misalnya udah 40, 50, ya segera bertaubat. Kalimat ini jadi motivasinya. Tidak ada dosa besar kalau pelakunya segera bertaubat. Tapi nggak ada juga dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini juga warning buat orang-orang yang merasa tidak melakukan dosa besar lalu aman dengan dosa-dosa kecilnya. Ya, jadi Allah tuh adil. Sekarang kita ke 268. Dosa-dosa besar dan kecil. Sekarang kita lihat Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma sahabat, tabi'in, dan para imam sesudahnya telah menunjukkan bahwa dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, itu surga. Artinya Mbak, kalau dibilang Allah ngapusin dosa-dosa kita dengan sholat kita yang khusyuk, dengan kebaikan-kebaikan kita, dosa yang mana? Dosa-dosa kecil yang dihapusin. Kalau, tapi pakai tanda bintang ya, dosa-dosa kecil kita bisa dihapusin walaupun kita belum ngucapin istighfar ya. Dosa-dosa kecil bisa dihapuskan ketika kita sedang berusaha terus menjauhi dosa-dosa besar. Itu syaratnya. Jadi orang itu sedang dalam usaha terus-menerus menjaga dirinya dari melakukan dosa-dosa besar. Orang seperti itulah dosa-dosa kecil dihapusin sama Allah Ta'ala. Ya. Lalu di surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibu kaba'irul ismi wal fawahisha illal lamam, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Di dalam As-Sahih, maksudnya hadis riwayat Muslim ya, disebutkan riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut. Nah, kata selamanya itu teman-teman stabiloin, selama dosa-dosa besar dijauhi. Di stabiloin tuh. Jadi ada syaratnya. Kalau orang itu selalu berusaha menjauhi dosa-dosa besar, lalu dia rajin sholat Jumat, tiap Ramadan dia puasa, itulah yang dapat pengampunan dosa-dosa dari Allah Ta'ala. Gitu ya. Amal-amal yang menghapuskan dosa punya 3 tingkatan. Perhatikan. Pertama, hanya mampu menghapuskan dosa kecil disebabkan kelemahannya. Misalnya kurang ikhlas, sholat terpaksa lo ya misalnya. Ya aduh malas lah, udah mau jalan, atau lagi ngantuk, harus sholat.
sholat dia, tapi kurang ikhlas karena lagi ngantuk berat, atau lagi punya keperluan, atau lagi bete, lagi mood, nggak apa, bad mood segala macam, dia tetap sholat, kurang ikhlas misalnya, ya bisa. Saya tetap itu tadi, daripada tinggalin sholat, kan dosa besar, ya tetap kerjain. Nah yang kayak gitu dapat pengampunan dosa-dosa kecil, Masya Allah, Allah baik banget kan ya. Lalu lemahnya pelaksanaan hak-haknya tadi, sholatnya itu tidak khusyuk, tidak tumakninah, mungkin karena saking dia buru-burunya. Dia kedudukannya seperti obat yang lemah, kurang mampu melawan penyakit, baik disebabkan kuantitas maupun kualitasnya. Sakitnya kanker, obatnya cuma dikasih Bodrexin, ya jauh, gitu ya. Kedua, Bodrexin ngomong ketahuan banget generasinya ya. Siapa segenerasi sama saya kenal Bodrexin? Yang kedua, mampu menghapuskan dosa kecil, tapi sama sekali tidak mampu menghapuskan dosa besar. Itu yang kedua. Ya, amal-amal yang menghapuskan dosa itu punya 3 tingkatan. Yang pertama tadi mungkin bisa, yang kedua nggak bisa, ya cuma dosa kecil yang dihapusin, dosa besar nggak bisa. Yang ketiga mampu menghapuskan dosa kecil dan kekuatannya masih tersisa untuk menghapuskan sebagian dosa besar. Keren ini yang ketiga. Berarti ngapain nih orang ini kalau mau dapat ini? Yang penting jangan melakukan 3 dosa besar aja ya. Dalam as-sahihain dari Nabi SAW beliau bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Dosa besar paling besar. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Biggest ya. So tahu ya saya. Ayo Mbak Ninis, dosa besar yang paling besar. Kalau kita Inggrisin piye? Biggest ya. The biggest sin. Ya, biggestin ya kan? Kata para sahabat, kami pun menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka beliau menjelaskan, jadi 3 dosa besar ya. Syirik pada Allah, durhaka pada orang tua, dan saksi palsu. Syirik pada Allah jelas dosa besar. Kedua, durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua ini dosa besar banget. Kenapa? Orang tua ngelahirin kita, ngasuh kita, begadang, capek, ngasih makan, palanya puyang, nyari nafas, segala macem, kayak durhaka, itu lancang banget. Maka Allah marah banget. Maka disebutkan dalam hadis, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Dan marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Jangan sampai bikin orang tua marah, berarti Allah marah. Bahkan begini, kata ulama, kalau sampai orang tua kamu nggak berani nyuruh kamu sesuatu, saking takut kamu marah, dosa kita. Ngeri ya. Jadi kita sama orang tua harus gimana? Harus merendahkan diri, kayak kacung, harus siap disuruh kapan saja gitu loh. Baik ibu, ulama-ulama zaman dulu, mau berangkat ngajar, udah rapi, cakep, wangi, dipanggil dulu sama ibunya, tunggu dulu bentar, ngapain? Tuh ayam kasih makan dulu, urusin dulu ayam. Coba kalau anak sekarang lagi mau ngaji ke kajian udah rapi cantik, kira-kira disuruh sama ibunya ngangon kambing, apa jawaban mereka? Kagak tahu amat sih mah, udah cakep banget begini pakai gamis, ya Allah suruh ngurusin ayam. Ya, Kalau orang tuanya salah gimana ya Ustazah? salah gimana maksudnya sayang? Ya salah misalnya yang nggak pantas kita lakuin gitu loh. Apa contohnya? Contohnya ya misalnya jangan pakai jilbab yang terlalu panjang, so agamis Hmm, gitu loh Ustazah. Itu ribet jangan, gitu loh. jangan pakai jilbab panjang-panjang ribet. Itu kayaknya keluhan sejuta umat emak-emak ya, orang tua. Caranya gimana biar kita nggak bikin orang tua menuai protes orang tua? Ya nggak apa-apa sih Mbak, bertahap. Bertahap satu. Kedua, makanya kalau pakai jilbab tuh sesuaikan. Jangan yang kita sampai kelihatan ngebenerin terus tiap saat. Orang tua ngeliatnya ribet. Pokoknya kalau lagi berjilbab panjang, harus kelihatan enjoy. Harus enjoy loh Mbak. Kalau kita kelihatannya enjoy, orang tua nggak bakal protes. Gitu ya. Terus, Iya, Ustaz. secara perlakuan, kalau kayak ini saya dapat resep dari Ustadz Maududi ya. Beliau bilang gini, kalau emang kamu sudah ngaji, sudah paham, terus hanya ada orang ngaji nih ngomong sama saya, kata Ustadz. Ustadz gimana Ustadz? Apanya? Gimana cara biar orang tua saya dapat hidayah? Ketawa Ustadz. Orang tua dapat hidayah, ya Allah.
Ini baru ngaji terus merasa orang tuanya itu belum dapat hidayah. Maksudnya gimana itu tadi? Nggak mau diajak ngaji, bla 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 kayak itulah. Dibilang saya tuh keras, dihantam sama Ustadz dengan begini. Antum sudah ngaji, berarti antum sudah lebih paham dari orang tua. Kalau antum sudah ngaji, tunjukkan akhlak antum di depan orang tua. Tunjukkan perubahannya. Misalnya, contoh kecil nih kata Ustadz. Setiap bulan antum nengok ke kedua orang tua antum tuh misalnya sebulan sekali. Ketika antum sudah mulai mengaji, tengoklah orang tua antum sebulan 2 kali. Jadi ditambah kualitas dan kualitasnya. Tengok sebulan 2 kali. Kalau biasa salaman cuma cium tangan, tambahin sama cium pipi. Peluk bila perlu, kata Ustadz. Yang ketiga, kalau antum biasa kasih orang tua sebulan berapa? 500. Naikin. Ketika antum sudah ngaji, nggak kasih dia 1 juta. Nggak usah pakai omongan agama dulu. Ubah dulu perilakunya. Apa katanya ya Ustadz? Ntar lama-lama dia gak usah diajak juga dia ikut sendiri. Wah, anakku berubah sejak ngaji ikut. Ngaji di mana sih? Gitu. Begitu loh, Yesi sayangku. Ya, biasanya kagak pernah beliin martabak orang tuanya. Kadang-kadang saya pernah tanya nih, pernah nanya sama teman-teman, orang tuanya suka apaan, suka ini. Tapi saya nggak tahu sih dia. Terus kalau saya tanya, Mak mau apaan? Nggak usah repot-repot. Pasti orang tua pasti ngomongnya begitu kalau ditanya. Kita bawain aja, ya, surprise aja kadang-kadang. Insya Allah tahabu saling berikan hadiah akan menambah rasa cinta. Itu Nabi sendiri yang bilang. Tahabu. Ya, mungkin kita sama keluarga ada sedikit sakit hati, ada koslet, terluka, belum bisa ketemu. Tapi silaturahim itu nggak harus ketemu muka. Bisa kita kirim kue-kue ke orang tua kita, bisa kita kirim kue ke kakak kita. Ya, pokoknya banyak cara lah di Islam itu, Masya Allah. Tidak menyulitkan umatnya. Nah, Iya, Ustaz. sekarang jelas ya, Yes ya? Nah, Ya itu jelas, cara Ustaz. tadi. Kalau Yes begini-gini mulu, saya juga ngeliatnya ribet, Yes. Lihat Mbak Ninis seperti itu, Mbak Ninis tuh. Mbak Nung. Mbak Rahma kayak saya, kita bergoan mau kenaan ya. Mbak Cynthia. Mana pernah saya lihat Mbak Cynthia nggak rapi deh. Rapi mulu dia, ya kan? Salam. Lagi pergi beli ayam crispy. Nah, disebutkan pula dalam As-Sahihain dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, jauhilah 7 perkara yang binasakan. Coba baca Yesi. Paragraf terakhir. Jauhilah 7 perkara yang binasakan. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ada yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dengan tanpa alasan yang benar, makan harta anak yatim, makan riba, melarikan diri dari pertempuran, serta menuduh zina seorang wanita mukmin yang menjaga dirinya dan tidak pernah terlintas tentang zina dalam pikirannya. Disebutkan juga dalam Asyahibain dari Nabi SAW. Asyahibain ya Ustazah? Asyahibain. As-Sahihain dari Nabi, beliau pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, kamu membuat tandingan selain Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Beliau ditanya kembali, lalu apa? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu mengambil rizkimu. Beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Sesudah itu Allah menurunkan ayat untuk membenarkan beliau. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Oke, cukup. Ya. Emang nggak mau nanya apa 7 dosa besar ini? Nggak mau kita bahas? Mau lanjut aja. Pertama, berbuat syirik kepada Allah. Jelas ya, dosa besar yang itu bisa membuat kita keluar dari Islam. Bisa menjadi pembatal keislaman kalau orang sudah melakukan kesyirikan. Nah, ternyata urutan kedua ada pada sihir. Kenapa sihir bisa juga disebut 7 perkara yang salah satu dari 7 perkara yang membinasakan?
Karena sihir itu biasanya sudah membuat orang itu bersekutu dengan jin. Membuat dia mengandalkan bantuan jin. Ya, berarti dia sudah ngambil tandingan selain Allah, sudah jelas ya. Lalu membunuh jiwa diharamkan oleh Allah dengan tanpa alasan yang benar. Ini sebenarnya tafsirannya kayak itu tadi. Ngebunuh anak karena takut rezekinya kurang. Mungkin pada orang yang aborsi, telanjur jadi, ya punya anak lagi. Mana ya, ekonomi masih begini gitu. Itu nggak boleh. Itu dalil surat Al-An'am 151 sampai 154. Ya, dalil surat Al-An'am 151 sampai 154. Itu di buku tauhid ada di bab pertama. Ya, di buku tauhid itu ada di bab pertama. Di situ Allah Ta'ala berfirman, dengarkanlah nih, simak apa yang aku haramkan untuk kalian. Berarti haram kita. Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Aku akan beri rezeki kepadamu dan bagi mereka. Maksudnya apa, Mbak? Omongan orang tua dulu tuh benar. Anak-anak itu bawa rezekinya masing-masing. Jadi kalau kita punya anak, ya dia bilang, Mama aku pengen kuliahnya di sini. Jawab, insya Allah. Yang bilang boro-boro. Sekarang aja bapak lu udah nggak kerja, gimana mau kuliah? Jangan begitu. Dia punya rezeki sendiri. Ya, maka kalau nasihatin anaknya udah gede, ya anak udah gede nih anak kita nih, bisa diajak ngobrol. Ajak mereka ngomong. Bapak, Ibu tuh ikhtiar cari rezeki, ya, bagaimana caranya biar bisa cukup buat kita semua. Kalian sebagai anak bantu dengan ketaatan. Kenapa? Kalau kalian taat, rezeki yang Allah kasih lengkap buat kita semua. Kalau kalian nggak taat, yang Allah kasih bisa aja cuma rezeki ibu atau rezeki bapak aja. Rezeki bapak misalnya nih, yang memang harus nafkahkan buat istri sama anak-anaknya. Tapi karena anak-anaknya nggak bantu sama taat, jadi dikit dapetnya. Karena yang taat cuma mama sama papa, ayah sama ibu doang. Kan kurang kan kalau dibagi-bagi. Jadi ngutang kita ntar nih, jadi nunggak SPP-nya gitu loh. Bilang sama anak begitu. Jadi kalau kalian misalnya telat bayar apa, telat bayar ini, telat bayar itu, jangan semata-mata marah sama orang tua. Coba tanya, udah setaat apa kalian meraih rezeki kalian sendiri? Karena udah jelas-jelas Allah berfirman dalam surat Al-An'am itu, aku akan beri rezeki kepadamu dan kepada mereka. Itu ya. Jadi misalnya kadang-kadang anak kita misalnya banyak nih 4. Lalu urusan yang satu lancar. Begitu urusan anak yang ketiga sama keempat mungkin tersendat-sendat. Ajak mereka mikir, jangan bilang ibu bapak pilih kasih, jangan. Ibu bapak tetap cari nafkah. Mungkin sekarang sedikit, kenapa? Coba lihat deh, kalian bantu nggak sama ketaatan, ya? Jadi anak-anak harus bantu dengan ketaatan, biar orang tua rezekinya itu Allah sampein buat seluruh keluarga, buat istri sama buat anak-anak. Itu ya. Kemudian makan harta anak yatim, ini jelas zalim ya. Makan riba, nauzubillah summa nauzubillah. Yang sudah terlanjur sekarang lagi terlibat dengan hutang riba. Ini kemarin saya ketemu orang mau diruqyah, lucu dia itu. Dia jadi punya masalah dengan bank sampai dipanggil polisi gara-gara dia punya hutang di bank yang dia nggak mau selesaiin lagi. Kan soalnya saya harus menjauhi riba, Bu, kata dia. Iya, jauhin bukan lantas Ibu menjauh begitu saja tanpa tanggung jawab, Bu. Selesaiin dulu itu tanpa membuat hutang riba yang baru gitu loh. Itu ya Mbak, teman-teman. Kalau punya terlanjur memang sudah terjebak riba dalam kondisi dulu tidak tahu, masih nih hutangnya, minta tolong sama Allah supaya hutangnya bisa segera terselesaikan. Sudah selesai, sudah tutup semuanya. Kartu kredit tutup. Itu baru. Bukan yang kabur begitu aja ya. Selesaiin dulu tanggung jawab dia. Lalu melarikan diri dari pertempuran. Ini zaman dulu pernah terjadi, sahabat Nabi yang nggak pergi berperang. Kemudian menuduh zina seorang wanita mukmin yang menjaga dirinya dan tidak pernah terlintas tentang zina dalam pikirannya. Oh, ini jelas-jelas juga dosa besar. Orang polos nggak pernah berpikir ke situ dituduh berzina. Ya kan sangat sakit kan? Itu menjatuhkan banget itu. Nah, sekarang kalau dibilang as-sohihain, nih dengerin ini. Siapa yang tidak di mute itu ya? Kalau disebut as-sohihain berarti itu biasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih, kedua-duanya ini sama-sama mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis yang sahih. Berarti sahihnya ada 2, jadi as-sahihain. Gitu, yes. Ya, kalau dibilang dalam as-sahihain berarti ini Imam Bukhari dan Muslim. Ini ya.
Dosa besar itu membuat tandingan selain Allah, padahal Dia menciptakanmu. Lalu ditanya lagi tadi ya, membunuh anak karena khawatir akan makan bersamamu dalam mengambil rezekimu. Nauzubillah. Ada orang kayak gitu, ada. Nauzubillah ya. Dia berarti kurang piknik dia. Beliau ditanya lalu lagi, kemudian apa? Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa dosa besar, Mbak? Berzina dengan istri tetangga. Ada berapa dosa di situ? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mbak Rahma, ada berapa dosa dalam kalimat itu? Kamu berzina dengan istri tetangga. Zinanya karena zinanya udah dosa, terus sama tetangga karena sama Mm-mm. terus apa lagi satu lagi? Tunggu. Berarti dia berzina dengan orang yang sudah nikah kan? Oh Istri iya, orang sama kan? Nah, jadi pertama dosa zina, kedua zinanya itu dengan orang yang sudah orang yang menikah, udah zina nikah. apa? Muhson ya. Heeh. Itu kalau zina muhson itu dia harus dirajam sampai mati. Hmm. Beda dengan hukuman zina yang bujangan sama perawan, beda. Hmm. Makanya zina itu nggak bisa kita pukul rata. Oh, dia udah berzina, jebret, main bunuh aja. Tunggu dulu, tanya nih orangnya udah nikah apa belum. Nah, jadi di zina udah dosa, lalu zina dengan istri Dengan orang, istri kedua orang tetangga pula. tetangga. Berarti dia merusak hak tetangga. Hmm. Ya, menghancurkan. Karena apa? Nabi SAW setiap Jibril turun untuk membawa wahyu, pasti pesan pertama pembukanya adalah muliakan tetangga. Jagalah hak tetangga. Jagalah hubungan dengan tetangga. Gitu mulu. Tetangga terus dipesenin. Sampai-sampai Nabi berpikir, jangan-jangan kalau aku meninggal ntar tetangga dapat warisan nih. Penting banget tetangga disebut melulu gitu loh. Bener kan? Kita kalau kenapa-napa, memang yang paling dekat nolong kita siapa? Tetangga. Makanya kalau bersedekah pun pilih yang pintunya paling dekat dengan pintu dapur kita gitu. Jadi kita anterin. Kalau menganterin makanan, pilih yang pintu paling dekat. Ya. Maka tadi itu ada 3 dosa ya, kamu berzina dengan istri tetangga. Sesudah itu Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk membenarkan perkataan Nabi di surat Al-Furqan 68. Insya Allah paham ya teman-teman ya. Nah sekarang Mbak Rahma baca paragraf selanjutnya setelah Al-Furqan 68. Terdapat perbedaan pendapat tentang dosa besar. Apakah ia terbatas pada bilangan tertentu atau tidak? Ada 2 pendapat dalam hal ini, yaitu ada yang berpendapat bahwa dosa besar terbatas dalam bilangan tertentu. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ia tidak terbatas dalam bilangan tertentu. Orang-orang yang mengatakan bahwa dosa besar terbatas pada bilangan tertentu berbeda pendapat dalam jumlahnya. Abdullah bin Mas'ud berkata dosa besar itu ada 4. Abdullah bin Umar berkata dosa besar itu ada 7. Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata dosa besar itu ada 9. Ada juga yang berkata dosa besar itu ada 11. Ada pula yang berkata dosa besar itu ada 70. Abu Thalib Al-Maki berkata, aku mengumpulkan perkara ini dari perkataan para sahabat. Aku mendapatkan 4 dosa di hati, yaitu syirik kepada Allah, terus-menerus bermaksiat, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. 4 dosa di lisan yaitu kesaksian palsu, tuduhan zina terhadap wanita yang menjaga dirinya, sumpah palsu, dan sihir. 3 dosa di perut yaitu minum khamar, makan harta anak yatim, dan makan riba. 2 dosa di kemaluan yaitu zina dan homoseks. 2 dosa di tangan yaitu membunuh dan mencuri. 1 dosa di kaki yaitu melarikan diri dari pertempuran. Serta 1 dosa yang berkaitan dengan seluruh badan yaitu durhaka terhadap orang tua. Ngeri ya. Seluruh anggota tubuh kita tuh punya kans untuk berbuat dosa. Setan itu nunggu dari mana dia mau masuk. Ini makanya dibilang pos-pos yang harus kita jaga ya. Jadi di sini dibilang kata Abu Thalib Al-Maki, aku mengumpulkan perkara ini dari perkataan para sahabat. Jadi 4 dosa di hati. Itu kita harus aware banget. Ya, syirik pada Allah. Syirik pada Allah ini tadi kita bergantung sama manusia. Orang dikit gampang tak tinggal minta masih itu. Gampang tak minjem masih ini. Gitu ya. Itu bergantung sama makhluk. Lalu terus-menerus bermaksiat. Berputus asa dari rahmat Allah juga nggak boleh. Dan merasa aman dari makar Allah. Ini orang yang bikin dosa tapi dia merasa gue nggak pernah kenapa-napa, itu lancar-lancarnya hidup aku tuh, biarpun gue sholatnya juga bolong-bolong. Itu sebenarnya dia lagi merasa aman dari makar Allah. Allah nggak, padahal Allah tuh nggak mungkin nggak tahu kalau itu seperti itu gitu ya. Ahlan wa sahlan Mbak Mary, nggak apa-apa, baru bergabung, maaf baru lihat chat. Lalu 4 dosa di lisan, kesaksian palsu, tuduhan zina kepada wanita yang menjaga dirinya, sumpah palsu dan sihir.
Kenapa sihir masuk ke lisan, Mbak? Kenapa sihir masuk ke lisan? Karena dibutuh mantra. Ya, sihir masuk ke lisan karena dibutuh mantra. Butuh informasi. Siapa yang mau kamu sakitin? No, si Fulan bin Fulan. Kenapa dia begini gini 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 gitu kan? Ya, biasanya di sihir itu ada di lisan. Lalu 3 dosa di perut. Minum khamar, makan harta anak yatim, dan makan riba. Jadi maaf ya, kadang saya dapetin kasus kalau ada dosa riba itu ujian di rumah tangga. Kalau enggak antara suami istri, kalau enggak antara orang tua dengan anak. Nah, kita kalau lagi ada masalah, kita introspeksi diri, ada apa nih yang kita lakukan yang mungkin bikin Allah marah. Yaitu membunuh, kemudian 2 dosa di kemaluan, zina dan homoseks, jelas ya. Nauzubillah sama nauzubillah. 2 dosa di tangan, membunuh dan mencuri. 1 dosa di kaki, melarikan diri dari pertempuran. Dan dosa yang berkaitan dengan seluruh badan, durhaka kepada orang tua. Maaf ya, ini sekarang saya kasih tahu. Kadang-kadang orang yang punya ganjilan sama orang tua, dia kecewa dan marah sama bapak atau sama ibu, itu penyakitnya itu nggak jauh-jauh. Entah miom, entah kista. Jadi hubungan dengan rahim. Jadi kalau mungkin kita lagi nggak beres haid kita, coba minta maaf sama bapak sama ibu. Nggak ada salahnya kan? Saya bukan lagi menyindir, ya saya juga begitu mungkin, tapi saya udah minum. Ya, kalau ada kalau kita tuh mendam emosi biasanya, mungkin nggak bisa dikeluarin, jadi miom. Itu kasus, bukan berarti semua orang miom itu seperti itu, enggak. Tapi makanya kenapa kita gunai belajar ini supaya kita ngulik-ngulik diri kita sendiri deh. Kita nggak usah ngurusin orang, kita ngurusin diri sendiri. Gue punya dosa apa nih? Kok sakit ini? Gitu loh. Ya, jadi kita ngurusin diri sendiri. Ngurusin diri sendiri belum semuanya kita keurus, jadi kita baru tahu soal dosa kan. Makanya gak usah banyak ngurusin orang, jadi kita nggak keurus diri sendiri. Ya nggak, Mbak Rahma? Adapun orang-orang yang tidak membatasi dosa besar dengan bilangan tertentu, sebagian mereka berkata setiap perkara yang dilarang oleh Allah dalam Quran adalah dosa besar. Nah, itu pegangan kita. Pokoknya kalau Quran melarang, kita kerjain dosa besar. Sedangkan setiap perkara yang dilarang oleh Rasulullah adalah dosa kecil. Apa contohnya dan dilarang di Quran? La taqrabuz zina, itu kan jangan dekati zina. Terus lagi di Al-Quran juga ada iyyakum wazoni, jadi jauhilah olehmu dari berprasangka. Prasangka buruk aja masuk ke dosa besar itu, karena perintah Allah Ta'ala. Kalau asuransi syariah yang sudah terdaftar di Dewan Syariah Nasional MUI itu termasuk riba nggak ya? Karena dikatakan kalau tidak sakit kita bisa pakai dananya untuk rawat jalan. Kalau tidak sakit bisa kita pakai dana untuk rawat jalan. Dananya dipakai sama yang bersangkutan kan, yang punya asuransinya. Kalau rawat jalan kan sama juga lagi sakit ya. Ya nggak apa-apa sih, hak dia. Kalau dia sampai rawat jalan berarti dia kurang sehat kan? Atau dia mau cek-cek saja? Gimana itu maksudnya tuh? Rawat jalan dalam artian cek saja atau dia lagi berobat, tapi nggak pakai nginep. Nih Mbak Fadila, kita definisikan dulu riba itu artinya apa sih, Mbak? Riba itu arti tambahan. Riba artinya tambahan. Misalnya gini, Mbak Rahma, aku ngutang dong 1 juta, ntar aku gantiin 1,5 dah. Gimana Mbak Rahma? Salah nggak saya tuh? Iya, nggak boleh. Itu ada kelebihan. Ya, apa namanya? Saya udah janjiin di awal, minjem cuma 1 juta, saya ganti Enggak salah. 1,5. Entah saya yang ngomong atau Mbak Rahma yang ngomong, misalnya, ya Om nih saya kasih pinjaman 1 juta, tapi ntar ganti 1,5 ya, sama nggak boleh juga. Saya yang ngomong, tapi kan kita niatnya biar tanda terima kasih, bukan di awal omonginnya. Mbak Rahma minjem dong 1 juta, udah saya diem, gitu saya ganti, Mbak Rahma nih 1 jutanya utang saya, udah kan? Nih tambahan, bagi-bagi rezeki, saya kemarin apa Nggak boleh juga, Om. bisnis saya tuh lancar, itu boleh. Oh, Yang penting boleh. nggak diomongin di awal. Kalau ngomong di awal jadi riba, Riba. ya. Paham. Kalau asuransi di mute, yes. Kalau asuransi kesehatan dari kantor gimana? Ya mau nggak mau orang udah memang dunianya seperti itu nggak bisa kita tolak, Bu. Gitu kan? Kayaknya kalau asuransi, kalau yang kita yang bayar sendiri nggak boleh. Tapi kalau
kita dibayarin kantor boleh. Jadi kita nggak boleh Ya, mengasuransikan diri kita walaupun itu syariah atau apa atau enggak. kalau udah di kantor kita mau nggak mau karena memang kita udah masuk ke dalam sistemnya gitu ya, kita nggak bisa Iya. nolak kan. Nah, Heeh. kayak Jadi kalau BPJS mungkin jadi boleh juga karena terpaksa juga. Tapi kalau tetap kita asuransi. niatnya supaya Iya. aman nih, kita mau supaya nanti kalau sakit kita pakai asuransi syariah nggak boleh sih, setahu saya nggak boleh. Boleh open mic kok Mbak Fadila, monggo silakan. Gimana Mbak? Iya, assalamualaikum Ustazah. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya jadi itu saya agak masih bingung gitu ya, karena kan beberapa pendapat ustadz-ustadz itu ada yang berbeda gitu, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh di luar BPJS gitu. Karena ya kita tahu sama tahu kalau kita juga mengandalkan BPJS aja untuk saat ini tuh nggak bisa maksimal gitu Ustazah. Nah kemarin itu ada teman saya yang nawarin gitu tentang asuransi syariah. Nah, saya tanya karena saya sebelumnya nggak sama sekali nggak kepikiran gitu untuk asuransi itu. Jadi terus saya tanya ini gimana unsurnya? Oh iya ini azasnya dananya tabaru, tolong menolong katanya gitu kan. Jadi kalau misalnya saya nggak sakit, saya nggak rawat inap, berarti ibaratnya uang saya dibakar gitu ya. Uang saya kayak ya udah saya kayak bakar uang aja gitu untuk sesuatu hal yang nggak pasti gitu kan Ustazah. Ya. Nah, terus dia bilang, "Oh enggak, kalau misalnya, tidak melakukan klaim rawat inap, itu ada dana yang terbentuk dari investasi kita itu, dana yang kita bayarkan iuran per bulannya itu, nah itu kita bisa pakai untuk rawat jalan," gitu. Jadi, misalnya mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan kan kita mungkin ada keluhan nyeri-nyeri, sendi, gitu-gitu kan. Jadi kita bisa pakai untuk cek kolesterol atau kita perlukan untuk USG payudara, kayak gitu. Jadi dananya juga bisa kita tarik cash kalau misalnya sewaktu-waktu kita butuh gitu. Jadi jatuhnya proteksi kesehatan dan proteksi keuangan Ustazah gitu. Kayak saya bingung Pakai nih. gini deh Mbak, Mbak Fadila, Afwan ya, kan saya tidak terlalu, saya nggak berani ngomong soal asuransi ini. Kayak misalnya tadi saya sama Mbak Rahma lebih sepaham ya, maksudnya selama kita bukan kita sendiri yang membuat asuransi itu, selain atau dari kantor atau dari lembaga tempat kita kerja atau apapun, ya kita nggak bisa nolak. Nah, kalau pengen biar lebih jelas, ntar saya bikin sesinya boleh. Saya bikin sesinya iya, khusus nanya tentang asuransi sama Ustadz. Ntar saya undang beliau. Oke, di Zoom kita ya. Jadi Ya. Mbak Fadila, tolong dicatat. Saya punya hutang janji bikin kajian khusus asuransi. Nah, banyak Iya. Ustadznya. Karena gini Ustazah, tahun depan itu saya dapat info dari teman saya di ini, itu kita nggak bisa pakai BPJS murni lagi gitu. Jadi pada saatnya nanti kepemimpinan kita yang baru ini, presiden yang baru ini, itu dia akan membuat sistem harus ada gandengan dengan asuransi swasta gitu, supaya sasaran BPJS-nya ini tuh untuk memang kalangan yang memang membutuhkan gitu. Jadi untuk kayak mungkin kelas menengah ke atas, nah itu dia harus ada asuransi swastanya gitu. Ya, kita memang dengan pemerintahan kita yang sekarang ini dan sistem yang dijalankan kita tidak bisa lepas banget ya, tidak bisa menjamin banget dari bahkan soal riba pun kalau kata para ustadz kita tuh tetap kena debu-debunya riba. Iya kan? pasti. Apalagi untuk asuransi. Bahkan walaupun prinsipnya asuransi syariah itu prinsip tolong menolong atau ta'awun, makanya masih diperbolehkan. Kalau yang konvensional itu tidak. Tapi kita perlu penjelasan lebih rinci lagi. Dan saya tidak kompeten untuk menjawab di sini untuk asuransi. Daripada jawaban saya keliru kan, mending ntar kita bikin sesi khusus tentang asuransi. Setuju? Iya, baik Ustazah. Makasih Ustazah. Mungkin Jumat besok mungkin saya minta waktunya beliau. Nanti teman-teman tanya soal asuransi, di mana nggak boleh, di mana ribanya kayak gitu. Oke? Ya, makasih ya Ustazah. Lalu nih pertanyaan Mbak Novita, Ustazah beli mobil pakai gimana menurut ayah asuransi? Bukan, ini asuransi kan ada yang bertanya asuransi syariah, asuransi itu sebenarnya hukumnya gimana sih gitu? Ustazah mau ngomong. Ya kan? Monggo Mbak Una, silakan. Kalau saya waktu itu belajarnya dari Ustadz Dwi Chandra. Nah, cakep. Jelasin Mbak. Beliau memang S3-nya, PhD-nya tentang muamalah gitu. Dan enaknya memang dilihatnya dari
akad. Dan kalau udah akadnya, kalau gini biasanya sih ujung-ujungnya emang nggak boleh karena akadnya nggak jelas gitu loh, akadnya nggak satu. Horor ya. Betul. Jadi benar sih Mbak Fadila, pokoknya yang penting semua lihat di awalnya aja. Makanya kan kadang-kadang ada juga yang udah berani ketika dia nabung di bank dia sengaja nggak mau, dia nolak akad tentang bunga, ya kan? Dan kalau bisa ditunda, misalnya kan tadi Dila ngomongnya nanti bakalan kayak gitu ya. Sebenarnya sih kalau bisa ditunda, ya apalagi di Indonesia yang namanya regulasi itu nggak mungkin cepet ya gitu. Kalau bisa ditunda selama-lamanya dan sebisa-bisanya ya ditunda aja. Kalau saya sih apa ya, lebih memilih seperti itu. Menjaga ya. Betul. Umur Oke. nggak tahu kan. Benar banget. Benar-benar. Saya setuju banget sama jawaban Mbak Una, tapi nanti benar-benar biar memuaskan Mbak Dila ya, suatu saat kita undang Ustadz untuk menjelaskan soal asuransi ini, insya Allah. Nah sekarang pertanyaan dari Mbak Novita, beli mobil pakai kredit bank syariah, apalagi bank, walaupun judul syariah tetap aja prakteknya nggak syari. Tapi ternyata setelah beli mobil itu diuji sama Allah anaknya sakit, berantem mulu sama suami istri. Nah itu gimana? Apakah ujian? Ya bisa aja. Kalau kita mau koreksi diri kita, bisa aja kita lagi habis melakukan sesuatu yang bikin Allah marah. Jadi kita ditegur lewat ujian. Kalau saya ngomong kayak gini, saya bukan lagi pukul rata, bukan. Maksud saya, ya udah kita anggap aja seperti itu. Kalau kita habis melakukan hal itu, gitu ya. Ini ngambil kredit dari bank. Padahal kan syariah, tapi kok begini. Maka pokoknya pasti kita ada salah yang harus kita perbaiki. Itu yang B ya. Siapa nanya? Ya. Oke. Mbak Una, jazakillah khair loh. Walaupun singkat tapi jelas. Sekarang kita ke yang mana nih? Segolongan orang berkata, setiap larangan yang diiringi dengan ancaman berupa laknat, udah ya, makasih. Kemurkaan Allah atau hukuman adalah dosa besar. Sementara jika larangan itu tidak diiringi dengan hal-hal tersebut, maka itulah dosa kecil. Jadi kalau teman-teman perhatikan aja kalimatnya. Kalau ada ancaman berupa laknat, misalnya kayak gini. Walaupun dia hadis ya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Itu jelas ya, Allah tuh melaknat dibilangkan. Walaupun itu hadis, berarti kalau udah ada kata-kata Allah melaknat, berarti itu dosa besar. Mungkin nggak seorang anak itu melaknat kedua orang tuanya? Pertanyaannya seperti itu. Mbak Ninis, mungkin nggak ada anak melaknat orang tuanya? Mungkin tidak ada ya, kemungkinannya kecil ya. Mana ada anak melaknat orang tua. Mungkin ada, tergantung orangnya ya. Kalau menurut Ya. saya, mungkin ada, tapi nggak boleh ya. Yang dimaksud hadis ini adalah anak yang melaknat kedua orang tua maksudnya gini, kita melaknat orang tuanya orang. Ya, seorang anak Gimana Ustazah? kita melaknat orang tuanya orang lain. Nah, ketika kita melaknat orang tuanya orang lain, biasanya kan akan dibalas. Dia gantian melaknat orang tua kita. Artinya kita udah buka pintu nih buat datang laknat kepada kedua orang tua kita. Itu sama tuh kedudukannya. Jadi artinya udah, makanya nggak usah nyari perkara gitu, nggak usah kita yang mendahului. Karena ketika kita udah melaknat orang tuanya orang, pasti akan dibalas juga. Jadi terjadilah laknat melaknat antara kita sama dia yang dilaknat orang tua kita masing-masing. Nauzubillah semuanya. Ya, la'anallahu man la'ana walidahi satu. Kedua, la'anallahu man zubiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang ketiga, la'anallahu man ahwa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembunyikan orang yang bersalah. Kebanyakan orang gitu ya, orang bersalah disembunyiin, dibelain. Biasanya gara-gara apa? Biasanya gara-gara itu masih kerabatnya sendiri. Gitu. Yang keempat, la'anallahu man ghayyaru manaro ardi. Allah melaknat orang yang merubah ukuran tanah. Gara-gara merubah ukuran tanah aja ada yang sampai kesantet sekeluarga, turun-temurun. Ya itu tadi, mudaratnya banyak. Kata dia sejengkal, nanti ke bawah lapisan bumi sampai 7 lapis, bagaimana? Ya, kadang-kadang orang-orang itu tidak memahami tanggung jawab konsekuensi apa yang dilakukan. Kelihatan di mata tuh sejengkal doang, dipindahin paceknya. Padahal dia 7 lapis bumi, yang nanti itu akan direndam dalam neraka, jadi bara, lalu dikalungin ke orang yang merubah ukuran tanah.
Di kompleks perumahan gimana? Terjadi nggak kayak gitu? Terjadi kalau dia merubah apa? Kayak orang bikin gerbang melebihi. Gara-gara mobilnya nggak bisa pas masuk garasinya, itu nggak boleh. Pokoknya mana yang akad di dalam akadnya ketika dibeli rumah itu semana ukurannya itu kalau jangan lebihin, lebih amannya begitu. Pegadaian gimana akadnya? Ada nggak ribanya? Saya kurang ngerti, saya nggak pernah berurusan sama pegadaian soalnya walaupun katanya dia menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi biasa orang yang ke pegadaian masalahnya nambah. Ya. Gimana akadnya Yes di pegadaian? Kayak apa jaminan, ada jaminannya gitu Ustazah, jaminan misalnya kita mau minjem sesuatu gitu ya, menggadaikan emas misalnya. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat, kalau tidak apa namanya, kalau tidak sesuai tepat waktu kita kena denda, dan juga misalnya beberapa kali itu nggak dibayar, ya itu emas yang kita titipin di situ juga dilelang Kurang termasuk. juga ya. Ya kan berarti kan sebenarnya merugikan kan? Iya Zolim susah. kan? Berat sebelah. Ya ntar pokoknya pegadaian, asuransi, ntar kita bikin sisi khusus saja. Ya, Baik Ustaz. nanti Ya. insya Allah saya tanya Ustadz, dia punya waktu nggak Jumat besok? Kalau emang punya, alhamdulillah kita pakai buat eh, sesi khusus. Nggak apa-apa kan, Pi? Kita ketemu lagi sepekan lagi, Ya Ustazah. insya Allah ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ada juga yang berkata, setiap perkara yang menyebabkan pelakunya terkena hukuman had di dunia atau ancaman di akhirat, termasuk dosa besar. Sedangkan jika tidak terdapat hal tersebut, maka termasuk dosa kecil. Apa had? Had itu kayak hukuman kriminal, ya pidana kalau bahasa kita. Ada lagi yang berkata perkara-perkara yang seluruh syariat, yaitu syariat Nabi kita Muhammad SAW dan syariat para nabi terdahulu, sepakat mengenai keharamannya adalah dosa besar. Jadi kalau udah kita tahu dari dulu itu suatu tema sudah dosa besar, berarti haram, sepakat. Seperti halnya misalnya homoseks. Kan udah sejak zaman sebelum Nabi Muhammad ada Nabi Lut kan, itu udah merupakan dosa besar, berarti sepakat kita sampai sekarang pun itu dosa besar. Bahkan kalau kita mau jalan yang sesuai dengan sesuai dengan buku ini, entah teman-teman akan lama-lama tahu ya. Kalau kita dapetin orang homoseks itu pelaku dan korbannya kita bunuh. Seharusnya begitu kalau secara syariat. Kenapa harus dibunuh korbannya juga? Karena pasti akan melahirkan pelaku-pelaku baru dari korban-korban itu. Karena itu traumatis banget. Kalau kata psikolog, sesuatu yang sangat trauma suatu saat akan bikin dia itu pengen lagi. Nauzubillah ya. Semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita. Kemudian ada pula yang berkata setiap perbuatan yang pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya itulah termasuk dosa besar. Ada lagi yang berpendapat dosa besar adalah perkara-perkara yang tercantum dari awal surat An-Nisa, yakni sampai pada firman-Nya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan. Jadi kita benar-benar harus berjuang, berusaha keras agar tidak melakukan dosa-dosa besar. Insya Allah dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Di lain sisi, orang-orang yang tidak membagi dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil berkata, jika dosa ditinjau, nah ini lebih keren lagi nih ya. Jika dosa ditinjau dari kelancangan dan kedurhakaan kita kepada Allah, serta pelanggaran atas perintahnya, maka seluruh dosa adalah dosa besar. Kayak misalnya apa teman-teman? Sholatnya entar-entaran, mungkin nggak termasuk dosa besar, dosa kecil, tapi terus-terusan bertahun-tahun. Gitu loh. Kalau bahasanya ulama, bukan perkara besar kecilnya dosa, tapi perkara lancangnya kamu melakukan itu di hadapan Allah yang Maha melihat. Gitu ya. Jika diperhatikan dari sudut pandang orang yang menyelisih perintahnya dan melanggar larangannya, maka semua dosa merupakan dosa besar. Seluruhnya sama dalam kerusakannya. Ya, poinnya ke kita, udahlah mendingan jangan coba-coba gitu aja ya. Dosa kok coba-coba, ya kan? Mereka melanjutkan, lebih jelasnya sesungguhnya dosa-dosa itu tidak membahayakan Allah dan tidak pula mempengaruhinya. Jadi Allah tuh nggak rugi, yang rugi kita. Kita doa banyak, Allah nggak untung. Kita berdosa banyak-banyak, Allah juga nggak rugi. Kita doa, kita sholat, kita benar-benar berbakti sama Allah, itu adalah untuk kebutuhan kita sendiri.
bukan keuntungan di Allah. Ya. Kemudian lebih jelasnya, sesungguhnya dosa-dosa itu tidak membahayakan Allah dan tidak pula mempengaruhinya. Baginya, suatu dosa tidak lebih besar daripada yang lain. Yang ada hanyalah kemaksiatan dan penyelisihan terhadapnya. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara satu dosa dengan dosa besar yang lain, dengan dosa yang lain. Mereka berkata, pernyataan di atas menunjukkan bahwa kerusakan dosa itu mengikuti kelancangan dan penentangan kepada Allah. Benar nggak? Jadi orang tuh biasa kalau udah dosa sekali lagi, jadi biasa. Akhirnya dia nggak kayak orang yang bahasa kita apa ya, pura-pura kita ketemu dia tuh dia pura-pura nggak ngeliat gue gitu ya. Nah, itu gitu orang yang lancang berdosa tuh kayak pura-pura nggak ngeliat Allah. Padahal dia tahu Allah tuh maha melihat. Ya. Kemudian oleh karena itu seseorang yang minum khamar atau melakukan persetubuhan yang diharamkan, sementara dia tidak meyakini keharaman perkara-perkara tersebut, berarti dia telah menggabungkan antara kebodohan dan kerusakan perbuatan haram. Dia nggak tahu hukumnya. Kayak contohnya apa teman-teman? Maaf ya, sampai sekarang pun kalau kita mau ketemuin generasi-generasi di bawah kita yang mengira bahwa menikah dalam kondisi sudah hamil itu tidak apa-apa, itu banyak masih yang gitu. Banyak yang belum tahu ya, MBA itu bisa jadi hukum tertentu buat orang-orang yang mau menikah. Nauzubillah summa nauzubillah. Akhirnya mandi nikahin aja. Maka akhirnya keberkahan tidak ada dalam rumah tangga. Enggak usah heran perceraian banyak terjadi. Apalagi suami istri yang gampang-gampang ngomong cerai. Nauzubillah. Agak ada rahmat di situ dah. Nah, kalau kita dengar ucapan dalam pernikahan sakinah, mawaddah, warohmah, itu maksudnya gini, sakinah itu tenang, tapi bukan berarti ketenangan yang tanpa badai. Ya, sakinah itu ketenangan. Maksudnya dalam kondisi bahagia, tenang, nggak usah lebay. Dalam kondisi mesra, misalnya sampai upload mulu sehari berapa puluh kali laki bini karena baru nikah gitu kan. Dalam kondisi duka pun juga nggak usah lebay juga, semua diekspos. Itu sakinah. Suka dan duka tetap gandengan tangan. Suka dan duka tetap tenang, kalem. Itu sakinah. Lalu mawadah apa mawadah? Mawadah itu gairah cinta. Kadang-kadang orang nikah itu kalau udah punya anak 1-2 biji, dia bilang, udah apa sih masih sore, apaan sih papa misalnya. Ih, anak udah gede-gede tuh, nggak tahu malu. Loh, ya mesra itu harus terus sampai mati gitu loh. Ya, gairah cinta tuh harus ada terus. Kalau udah bisa sakinah dalam suka dan duka, dan bisa terus mengupgrade mawaddahnya, baru di situ Allah kasih rahmat. Itu maksudnya kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bukan sekedar jargon doang itu. Jadi itu doa. Lalu di sini sekiranya hal itu dilakukan oleh orang yang meyakini haramnya perbuatan tersebut, tentu dia hanya membawa satu kerusakan saja. Jadi dia udah tahu nih itu sebenarnya haram, tapi dia nggak berdaya untuk tidak melakukannya, tergoda lah dia. Dia cuma berbuat satu kerusakan. Kenapa? Dosanya saja. Bodohnya tidak, tapi lancang gitu ya. Dan dialah yang akan menerima hukuman, bukan orang pertama tadi. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan dosa mengikuti kelancangan dan penentangan kepada Allah. Mereka mengatakan alasan berikutnya bahwasanya maksiat mengandung pelecehan terhadap perintahnya, larangannya, serta mengoyak kehormatannya, tidak ada beda antara dosa yang satu dengan dosa yang lain. Dalam hal ini, oleh sebab itu janganlah seorang hamba melihat besar atau kecilnya dosa, tapi lihatlah kemuliaan zat yang dia durhakai. Di dalam ini distabiloin deh. 2 kalimat di paragraf terakhir itu distabiloin. Janganlah seorang hamba melihat besar atau kecilnya dosa, tapi lihatlah kemuliaan zat yang dia durhakai, keagungannya, serta terpayak kehormatannya dengan maksiat. Kondisi maksiat yang satu dan kondisi maksiat yang lainnya tidak berbeda dalam hal ini. Ya, kita diciptain sama Allah, hidup di bumi Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah, itu tuh kecil. Mungkin teman-teman pernah melihat di FB, tapi ntar saya kirim di grup deh. Jadi gambaran bumi dibandingin sama bulan, bandingin sama matahari, bandingin sama planet-planet, sampai planet paling gede, bumi jadi kayak titik. Bumi itu jadi kayak setitik. Ya, dibanding sama matahari, bumi udah setitik. Di bumi yang setitik itu kita di situ. Ya Allah, kayaknya belagu banget ya kalau kita sok kaya, sok cakep, sok paling keren. Padahal kita di bumi yang setitik itu gitu loh. Diliatin sama Allah. Gitu doang kita udah berantakan. Tapi Allah kan maha penyayang banget ya, kita dijagain. Sebenarnya kalau dibilang baik, Allah tuh nggak ada yang lebih baik daripada Allah.
Udah kecil tempat kita. Tinggal disentil doang udah kemana tahu kita. Tapi Allah kasih kita tetap hidup. Bisa napas, bisa ngapa-ngapain, bisa main. Ya, bisa ngegame, bisa chat WA, ngobrol, ngejulit, ngegibah. Ya. Nah, sekarang andai seorang raja yang ditaati dan diagungkan memerintahkan salah satu dari dua budaknya untuk mengerjakan suatu keperluan di negeri yang jauh, sementara budak yang lain diperintah ke tempat yang dekat, lalu keduanya mendurhakainya dan menyelisih perintahnya, pasti sama kemurkaannya. Keduanya akan sama-sama dihukum, hina dalam pandangan raja, benar nggak? Yang satu disuruhnya ke Amerika, satu disuruhnya ke Palembang, punya tugas masing-masing, tapi dua-duanya nggak taat. Sama dong marahnya, kan sama-sama ngemban tugas. Jadi bukan masalah ngeliat besar kecilnya, bukan ngeliat jauh dekatnya. Ya, mereka melanjutkan oleh karena itu kemaksiatan penduduk Mekah. Nah ini nyambung ya, yang tidak melaksanakan ibadah haji dan kemaksiatan tetangga masjid yang tidak mengerjakan sholat Jumat lebih buruk di sisi Allah daripada kemaksiatan orang yang tinggal di daerah yang jauh dari kedua tempat suci tersebut. Dia tinggal di Papua, dari Mekah sudah jelas jauh, ya, dari masjid pun jauh. Atau nggak usah Papua deh, Papua yang pelosok, atau yang sini Serang, Banten, Baduy, yang benar-benar pelosok tuh nggak kenal Allah itu. Yang dia perabotan juga nggak boleh dari plastik, pokoknya semua dari kayu, dari alam. Yang itu kalau kemana-mana nggak pernah pakai sendal. Nah itu walau alam ya. Pokoknya di situ nggak ada ustadz, nggak ada guru, dan nggak ada teknologi, dia nggak pernah sholat nggak ngerti, ya itu masih beda dosa dengan kita yang tinggal dekat masjid. Tiap hari dengar azan, apalagi yang masjid dekat rumah dia, itu beda. Kewajiban kelompok pertama lebih besar daripada kewajiban kelompok kedua, dan sekiranya ada seseorang yang memiliki 200 dirham, lantas enggan membayarkan zakatnya, sementara ada orang lain yang memiliki 200 juta dirham dengan enggan berzakat, keduanya sama dalam keengganan melaksanakan perkara yang diwajibkan atas mereka. Jadi kalau dia punya harta cuma 200 juta, sama yang punya harta 220 miliar misalnya. Tapi dua-duanya sama-sama nggak mau ngeluarin zakat mal, ya dosanya sama. Apa samanya? Sama-sama enggan berzakat. Sama-sama nggak mau ngeluarin zakat malnya. Walaupun yang 200 juta ini cuma dapatnya, kan dia nisab orang bayar zakat mal itu kan 85 gram emas kan. Berarti kalau dia punya 200 juta, 85 kali 2 berapa? Saya matematikanya parah amat. Ayo Mbak Rahma bantuin. 85 kali 2. 5 kali 2. 85. Oh, 170. Nah, 170 ya kalau benar. dia punya harta 200 juta di dalam tabungannya dan itu udah nggak kepake setahun, ya itu udah kena zakat malnya. Berapa yang dihitung? Kan yang penting udah kena nisab 8, berarti dia sudah melebihi nisabnya 85 gram emas, misalnya ya. Nah, misalnya di 200 juta itu kita jadi berapa? Bisa 80, anggaplah dapat bisa 170 gram emas ya. Berapa segramnya, sejuta apa 1,5 juta sih? 1,5 juta, Ustazah. Oke, berarti kalau 200 juta berarti dia sudah sampai nisab ya. Dia udah sampai setara 85 gram emas. Berarti 200 juta itu udah harus dikeluarkan 2,5%-nya. Apalagi yang 20 M sama. 20 M itu 2,5%-nya harus dikeluarin gitu. Kan ini masih dikit, bajakan dia mau dikit mau banyak kalau udah ketentuannya syarat zakat mal ya, itu ada 2. Satu, dia sudah mencapai nisab, yaitu setara 85 gram emas. Kedua, dia udah 1 tahun nggak dipakai. Kalau mau ngakuin, ya. Kalau rumah kosong nggak ditempati berarti kena juga ya, Karena dia nggak laku atau memang mau dijual atau memang itu beda. Rencananya kan mau karena itu, bergerak sama yang nggak bergerak beda. Kalau rumah kita cari lagi deh. Rumah ya, rumah yang nggak ditempatin. Iya. Karena belum ada yang ngontrak apa gimana? Masih asli, kan rencananya mau dibangun. Tapi masih menunggu kumpulan dananya dulu. Nah, itu setara 85 gram emas nggak? Kalau untuk lihat pasaran setempat sih sudah melebihi, Terus kalau mau dikeluarin zakatnya emang ada? Insya Allah ada, kalau untuk nilainya seperti itu. Kalau rumah yang kosong nggak ditempatin kayaknya nggak kena wajib zakat deh. Kita bahas lagi ya. Enggak.
Kecuali misalnya gini, kayak misal orang beli rumah, kalau kayak orang beli rumah 1, 2, 3 emang sengaja buat invest, itu baru kena wajib zakat. Kalau itu Mbak lagi ngebangun dan memang mungkin karena pelan-pelan sambil nunggu dana ada baru lanjutin bangunannya gitu kan? Ya Mbak Yulia, Enggak, Jadi apa ya? Ya mangkrak berhubung aja gitu. investasi. Iya. Hmm. Jadi kan rencananya mau untuk anak-anaknya gitu loh, Gini, kalau rumah yang kosong rumah kosong itu nggak wajib dizakatin. Kenapa? Karena dia bukan komoditas yang diperdagangkan gitu loh. Dia nggak termasuk harta yang dikembangkan untuk diri sendiri. Lain beda sama tabungan emas maupun tabungan uang itu. Ntar kita bahas lagi kalau masalah zakat ya, insya Allah ya. Zakat itu sebenarnya Siap. pada dasarnya itu cuma dibebankan pada harta yang menghasilkan. Misalnya rumah yang disewakan, kendaraan yang dirental, ya. Jadi di situ itu zakat yang dikeluarkan dari hasil penyewaan rumah itu disebut zakat mustagilot namanya. Mustagilot. Ada mustagilat. Ntar ada lah insya Allah kalau tentang rumah. Ya. Ada misalnya dia ketentuan zakat untuk rumah yang disewakan, misalnya nisabnya berapa. Dia setara 653 kilogram beras. Beda lagi hitungannya. Tadi insya Allah saya kirim dalam bentuk gambar tentang zakat. Ya Mbak Yulia ya. Siap, Oke. Jadi di sini tentang kemaksiatan ya. Jadi kemungkinan bahwa dua orang itu setara dalam hukuman juga bukan tidaklah mustahil. Ini mengingat keduanya terus-menerus tidak membayar zakat tanpa melihat sedikit atau banyaknya harta yang mereka miliki. Ingat ya, zakat mal itu 2 syarat. Dia harta nggak kepake dalam satu tahun dan dia harus udah mencapai setara 85 gram emas. Itu keluarin zakatnya. Baik, alhamdulillah di bab ini kita selesai. Masuk ke bab 4. Masih siap? Saya jaga-jaga ya, takut yang di sini mati. Saya mau hidup di satu lagi. Bentar. Ini lanjut ke Lanjut. yang Lanjut, saya mau login 2 soalnya ini yang di laptop udah lowbat. Takut ntar mati. Coba dilihat lab, aneh belum masuk nih. Oke, sip. Recording in progress. Bentar. Baik, kita masuk ke bab tauhid dan syirik. Ya. Suara saya jelas nggak? menggema Ustazah. Sekarang gimana? Masih ya. Sekarang gimana? Aman ya? Aman nggak? Masih. Ya udah, matiin dulu dah. Atau ini saya keluar aja. Terus tinggal 9%. Oke, insya Allah dia aman suara saya. Aman, Ustaz. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi ya? Bentar saya lihat dulu. Saya boleh nanya, Sik. Terus aja 1 tahun zakat itu tahun hijriah atau masih terserah. Mau pakainya masih atau hijriah terserah. Biasanya orang ngeluarin zakat mal itu biasa jelang Ramadan untuk pada ngeluarin. Kira-kira Mbak kalau menghitung pakai hijriah sudah 1 tahun kah? Tapi lebih bagus sih tahun hijriah. Ya, bagusnya pakai tahun hijriah. Oh ternyata saya 4 tahun nih nggak ngeluarin zakat mal. Hitung kali 4. Hartanya ada berapa? Misalnya 200 juta, 250 juta. Ambil 2,5%-nya. 4 kali. Gitu. Untuk menyelamatkan diri kita. Zakat itu kalau di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang nggak bayar zakat tuh dikejar-kejar sama Abu Bakar. Ancamannya dibunuh. Kenapa? Sebenarnya kebaikannya untuk si yang ngeluarin zakat itu sendiri gitu. Mensucikan hartanya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 4, tauhid dan syirik. Ini nggak ada Umi itu Kenapa? apa kameranya? Oh, enggak ada. Nah, Jangan banget saya sampai nggak bisa kalau nggak ngelihat. nggak seru. Ya, seru, oke? Kita poin A. Allah menciptakan makhluk agar mereka bertauhid dan hanya beribadah kepadanya.
Ini ayatnya udah ini banget ya, udah familiar banget di kita, di kitab tauhid pun ada. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, serta menciptakan langit dan bumi agar dia dikenal. Ya, dikenal gimana maksudnya? Maksudnya dikenal gimana? Sebelum kita ibadah, kita harus kenal dulu dong siapa yang kita ibadahi, bener nggak? Dengan lihat bumi dan langit, siapa yang menciptakan? Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi kenal dengan pencipta kita. Setelah kita kenal, kita ibadahi. Udah kita ibadahi, kita tauhidkan. Dan supaya seluruh agama, semua ketaatan, dan setiap turunan adalah miliknya. Maka ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita punya kewajiban yang sama. Jin-jin juga punya kewajiban yang sama, ibadah sama Allah. Kewajiban mereka untuk ibadah, bukan jadi khodam kita, bukan. Ya, perhatikan ya, kalau ada orang yang bilang dia punya khodam, mau katanya sesoleh apapun, pinter ngaji, itu percayalah, jin itu berarti dia, kalau dia nggak awam agama, kalau nggak dia fasik jin itu. Atau jin kafir. Nggak ada ceritanya jin bertugas menjaga manusia, nggak ada. Tugas kita sama-sama ibadah pada Allah. Juga berdasarkan firman-Nya di surat Al-Hijr 85. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Jadi Allah menciptakan itu nggak ngasal, semua penuh dengan ketelitian. Lalu di At-Tolak ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Berarti 7 langit dan 7 lapis bumi. Perintah Allah Ta'ala berlaku kepadanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Demikian pula firman-Nya dalam surat Al-Ma'idah 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Jadi emang sudah dari sononya Ka'bah itu tempat kita berkumpul. Udah Allah yang menetapkan. Demikian pula bulan haram. Jadi kalau gini, kalau ngomong Ka'bah teman-teman, jangan jawab gini, aku belum dipanggil, jangan. Karena ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, itu Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyeru. Dia naik ke atas Ka'bah, dia seru. Siapa yang diseru? Seluruh umat sampai akhir zaman untuk datang ke situ. Jadi kita semua udah dipanggil. Makanya kalau kita ke sono, bilangnya aku sambut panggilanmu ya Rob. Labaik Allahumma labaik. Itu aku sambut panggilanmu. Udah dipanggil kita. Cuma kita mungkin belum mampu gitu kan. Jadi minta ya Allah, saya pengen ke sono. Ya. Kapan ke Mekah? Insya Allah tahun depan. Walaupun kita sekarang nggak ada bayangan duitnya, insya Allah tahun depan. Jangan bilang, ya nggak tahu kapan, jangan. Karena ucapan adalah doa. Ya, Mbak Cynthia, kapan mau ke Mekah? Haji. Haji loh saya bilangnya loh. Kapan haji? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah lagi. Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Kapan pergi haji? Insya Allah tahun depan, Amin. Kapan mau umroh? Insya Allah besok, besok, Nah, kalau secepatnya gitu. Cepatnya, amin. Jadi harus begitu seperti itu. Allah telah mengabarkan tujuan penciptaan dan perintah, yaitu apa? Agar dia dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Hanya dia yang diibadahi dan tidak dipersekutukan, serta agar manusia menegakkan keadilan yang dengannya langit dan bumi tegak. Jadi kita tuh kalau pengen langit dan bumi tetap tegak, kita juga harus menegakkan keadilan. Makanya kalau dalam hadis disebutkan perlahan-lahan nanti simpul-simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Dan yang pertama kali terlepas adalah simpul Islam adalah tentang hukum. Ya kita lihat sekarang hukum tuh gitu ya, yang salah bisa benar, benar bisa salah kan. Makanya itu tadi deh, banyak-banyak bencana. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Jadi Allah Ta'ala udah sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW semuanya udah diutus sama kitab dan dengan bukti-bukti yang nyata. Contohnya, bukti nyata dari Nabi Musa apa yang teman-teman tahu? Bukti nyata dari Nabi Musa apa? Tongkatnya, Om. Ya, tongkat kan. Bukti nyata Nabi Sulaiman juga
kerajaannya kan ya di manusia, hewan sampai jin. Kemudian bukti Nabi Lut, yaitu tadi azab buat umat kaumnya yang homoseks. Pokoknya banyak lah, alhamdulillah kita dapat dari nabi-nabi terdahulu, kita tahu insya Allah dari kitab Zabur, Taurat kita juga tahu. Tapi insya Allah yang kita baca dan kita harus pelajari dan harus kita pahami, kuasai adalah kitab kita Al-Quran. Allah memberitahukan bahwa Dia mengutus Rasul-Rasulnya serta menurunkan kitab-kitabnya supaya manusia menegakkan keadilan. Keadilan yang paling agung adalah tauhid. Tauhid adalah puncak keadilan sekaligus penopangnya, sedangkan syirik adalah puncak kezaliman. Maka firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Syirik adalah kezaliman yang terbesar, sedang tauhid adalah keadilan yang paling adil. Karena itu perkara yang menafikan tauhid adalah dosa terbesar. Karena perbedaan tingkatan dosa besar tergantung dari penafiannya terhadap tauhid. Demikian pula sebaliknya. Perkara yang sejalan dengan pelaksanaan tujuan tauhid termasuk ketaatan dan kewajiban terbesar. Jadi tauhid itu kebalikannya adalah syirik. Ya, tauhid yakin sama Allah, syirik meragukan Allah. Tadi Mbak Yulia mau nanya apa ya? Saya baru ingat. Masalah mencaci maki, Oh, enggak, gimana? Kalau dalam diskusi atau dalam sebuah ya kayak rapat gitu, di dalamnya itu ada caci maki, itu termasuk tidak, Itu termasuk yang berkata-kata kotor. Itu masuknya ke hadis yang begini, seorang mukmin itu tidak mungkin orang yang suka berkata-kata kasar dan kotor. Dan kalau dalam diskusi bukan melaknat ya, nama itu dia itu jidal. Ya, dan memang dalam Quran disebut amal insan kana syai'un jadala. Yang namanya insan itu memang demen banget berjidal, demen banget berdebat. Makanya ada lagi perintahnya, hindarilah perdebatan walaupun kita merasa benar. Kalau udah nggak ada ujungnya ya, kayak kalau kita lagi ini kayak nggak berhenti nih, udah mendingan tinggalin. Dapat tempat siapa yang mengharapkan rumah di surga, tinggalin perdebatan begitu. Memang kenapa ya sampai disuruh menghindari perdebatan biar dapat rumah di surga? Karena biasanya memang memancing adrenalin banget, orang biasa ada yang demen malah berdebat-debat begitu. Bener nggak Mbak Yulia? Kalau untuk menjawab pertanyaannya dia gitu, Ya jadi boleh. misalkan dengan datanya gitu, Boleh. jadi seperti membantah gitu loh, Boleh, kalau kayak gitu mah boleh, kan kita ngeluarin data. Ini yang tidak diperbolehkan berdebat yang nggak ada ujungnya, debat kusir, Mbak. Yang tapi cuma akhirnya kan merendahkan, maksudnya merendahkan gimana? Ya itu akhirnya menyerang personnya, Itu yang tidak boleh. Itu memang setan. Pokoknya ingat ya, di setiap aktivitas kita pasti ada setan. Aktivitas kita jangankan lagi berdebat, aktivitas kita lagi ibadah aja setan mengintai, apalagi yang lagi berinteraksi sama manusia. Kalau udah sampai nyerang person berarti dia sudah baper. Tinggalin kalau udah kayak begitu gitu. Ya, Mbak Yulia. Oke? Siap, Oke. Perhatikanlah prinsip dasar ini dengan sebenarnya dan renungkanlah rinciannya. Niscaya kamu akan mengetahui hikmah Sang Hakim yang Maha Adil, Zat yang Maha Mengetahui, yakni mengenai apa-apa yang Dia wajibkan dan haramkan kepada para hambanya sekaligus dalam hal tingkatan-tingkatan ketaatan dan maksiat. Mengingat perbuatan menyekutukan Allah benar-benar menafikan tauhid, hingga syirik ditetapkan sebagai dosa yang paling besar secara mutlak, maka karena itu pula Allah mengharamkan surga bagi setiap orang musyrik. Orang musyrik itu haram surga ya. Nah, kalau ngomong musyrik bukan orang luar Islam loh ya teman-teman, hati-hati. Musyrik itu orang yang sholat iya, ngaji iya, tapi dia masih menduakan Allah, itu juga musyrik. Sholat iya, ngaji iya, masih pergi ke dukun. Sholat iya, ngaji iya, masih pegang jimat. Itu musyrik. Tidak menerima syafaat untuknya, tidak mengabulkan doanya di akhirat, dan tidak memaafkan kesalahannya. Orang musyrik itulah orang yang paling bodoh di antara orang-orang bodoh. Hal itu dikarenakan dia bikin tandingan bagi zat yang menciptakannya. Inilah puncak kebodohan dan sekaligus puncak kezoliman, meskipun kenyataannya orang itu tidak menzolimi Robnya, melainkan menzolimi diri sendiri. Tadi balik lagi ke yang saya bilang, bayangkan bumi kita itu kecil banget. Dibanding matahari, bumi kecil banget. Kita ada di bumi itu. Nah, di dalam bumi yang kecil itu, kita bergantung sama makhluk yang juga ada di situ. Makanya kan bodoh kan? Udah dengan lancangnya kita melepaskan pengharapan kita sama Allah, malah kita ngarepin makhluk. Akan bodoh.
Kan sama-sama lemahnya, kan sama-sama di tempat yang kecil itu, kok bergantung sama itu kamu gitu loh. Ya, Allah nggak rugi. Ya, ini di surat Luqman sebenarnya ini pesan pertamanya Luqman kepada anaknya. Ayat dari awalnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah mempersekutukan Tuhanmu. Karena mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu sambungan ayat yang tadi di halaman 279 kita ini. Jadi kalau teman-teman mau berpesan sama anaknya masih kecil-kecil, yang pertama kita tanamkan adalah tentang syirik. Jangan melakukan syirik. Jadi di sini itu ya, kalau orang syirik itu orang yang sebodoh-bodohnya orang. Tahu dia sama-sama makhluk, sama-sama bergantung sama Allah. Dia bergantung sama si makhluk tersebut yang tidak ada daya dan upaya. Coba kayak gini deh teman-teman. Orang yang bikin patung. Sekarang saya dulu waktu tinggal di Lombok juga saya ngeliat orang-orang Bali gitu ya. Dia yang bikin sendiri, dia sarungin, dia kasih sajen, dia sembah-sembah. Bodoh nggak Mbak? Bodoh kan kalau kita pikir dari dulu orang memahat patung. Minta dia sama patung yang dia pahat itu. Kan lucu ya. Baik, sekarang kita ke poin B. Poin B coba baca. Saya pengen dengar suara siapa ya sekarang ya. Mbak Cynthia deh. Poin B. Para perantara dan pemberi syafaat adalah sebab kemurkaan dan kemarahan Allah. Di sini terdapat permasalahan bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang musyrik bertawasul tidak lain bertujuan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menurut mereka, disebabkan keagungan Allah, maka tidak selayaknya seseorang langsung menuju kepadanya, melainkan harus melalui para perantara dan pemberi syafaat, seperti halnya keadaan para raja. Musyrik tadi tidak bermaksud menghina Allah, tapi maksudnya justru mengagungkannya. Ia berargumen, aku menyembah para perantara ini hanyalah agar mereka mendekatkan, menunjukkan, menyampaikan aku kepadanya. Allah lah yang menjadi tujuan, sementara mereka hanyalah para perantara dan pemberi syafaat. Lantas, mengapa hal ini menyebabkan kemurkaan dan kemarahannya, kekekalan orang-orang kafir di neraka, serta halalnya darah, harta, dan kehormatan mereka? Muncul pula pertanyaan yang lain, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada para hambanya untuk mendekatkan diri kepadanya melalui para perantara dan pemberi syafaat, hingga keharaman hal tersebut hanya diambil dari syariat, bukan secara akal dan fitrah? Ataukah hal itu memang buruk secara fitrah dan akal sehingga mustahil syariat datang membawanya, yakni ketika syariat datang untuk menegaskan dan menyetujui apa yang dipandang oleh akal dan fitrah tentang buruknya hal itu yang merupakan keburukan yang paling besar. Apakah rahasianya hingga perkara tersebut menjadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah di antara dosa-dosa yang lain? Hal ini sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa dan yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Perhatikanlah secara seksama pertanyaan ini. Gabungkan hati Cukup, serta cukup, Oke. cukup ya. Jazakillah khair. Jadi di sini ini kadang-kadang juga jadi rancu ya untuk orang yang belum paham. Jadi mereka bertawasul. Sebenarnya tawasul tuh boleh atau enggak sih teman-teman? Tawasul tuh boleh sama orang yang masih hidup. Itu jawabannya ya. Tawasul boleh sama orang masih. Misalnya contoh teman-teman lagi pergi ke kiai, orang soleh, udah terkenal lah kesolehannya. Atau guru kita, kiai kita, zaman kita pesantren misalnya. Kita datang, minta doa, doain kiai, saya mau ujian nih, minta doanya. Itu boleh. Yang nggak boleh yang mana? Mintanya sama orang yang udah nggak ada. Dia pergi ke makam bertawasul sama orang yang udah nggak ada. Nah, alasan mereka seperti itu, saking agungnya Allah, jangan langsung, nggak sopan, itu bisikan setan loh. Kasian ya. Nah, itu tadi yang dibilang di surat Al-A'raf 16-17 itu, bahwa setan itu akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Mereka datang dari arah kiri, ini berarti apa? Mereka menjadikan kesalahan-kesalahan itu terlihat indah, terlihat benar. Karena Allah tuh maha agung. Nggak sopan banget kalau langsung ngadep. Ya, itulah enaknya kita sama Allah. Kita nggak perlu calo, nggak perlu makelar, nggak perlu siapapun, kita bisa langsung sama Allah. Nah, kalau kayak tadi ngomong asuransi, kalau boleh saya bilang, asuransi paling bagus itu, paling akurat, paling kuat, sedekah. Asuransi kita sama Allah itu, Masya Allah gitu ya. Jadi di sini, setan menghias-hiasi perbuatan mereka yang salah itu kelihatannya benar.
Aku menyembah para perantara ini cuma agar mereka mendekatkan, menunjukkanku dan menyampaikan aku kepadanya. Allah loh yang jadi tujuan aku. Mereka cuma para perantara dan pemberi syafaat. Salah banget. Ya. Makanya kalau misalnya pun kita dapat umroh nih, Madinah dulu. Jangan langsung berpikir gue mau ziarah ke makam Nabi. Jangan. Aku pengen sholat di Masjid Nabawi. Oke. Yang hadisnya jelas, sahih, kuat, sholat di Masjid Nabawi. Kalau bilangnya ziarah makam, nanti jatuhnya jadi nggak boleh. Kenapa? Karena ziarah itu sunnahnya jangan sampai menempuh perjalanan jauh. Arti di Islam itu, syariat itu memang yang makanya semua tergantung sama niat kita. Nah, kalau kita paham, insya Allah kita bisa pasang niat yang benar, gitu ya. Wah, asik nih Madinah duluan nih, berarti gue bisa sholat di Nabawi, itu aja udah. Begitu udah di Nabawi, baru pengen nengok Rasulullah, boleh. Orang udah deket, tinggal berapa langkah doang. Jadi itu ya, Masya Allah, asal kita paham, insya Allah benar perbuatannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Perhatikanlah cara sesama pertanyaan ini. Gabungkan hati dan akalmu untuk menjawabnya. Jadi jangan pakai hati doang. Ntar kayak ibadahnya orang tasawuf, sufi, semua pakai hati. Cinta, sama Allah, cinta, Allah, 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 Allah. Kayak gini teman-teman. Seorang raja lagi duduk. Orang sufi di samping kiri dia, Ahlussunnah wal Jamaah di samping kanan nih, orang yang pintar, orang berilmu, yang ibadahnya pakai ilmu. Orang sufi ini cuma mandangin raja aja, pokoknya muji-muji sama raja. Ya, nih bayangin ya, kalau bahasa kita penjilat-penjilat yang gelendotin raja lah gitu ya, dia memuji-muji, pokoknya habis lah segala macam bentuk pujian. Sementara yang satu lagi yang di sisi kanan si raja ini melihat ke wajahnya raja, dilihat matanya. Raja matanya kemana? Dilihatlah ke arah mana raja memandang. Oh, raja mungkin mau itu. Dia pergi, dia ambil sesuatu itu, dia bawa kepada raja. Itu perumpamaan ya. Orang yang ibadahnya pakai ilmu, dia berbuat sesuai dengan yang Allah mau. Kalau sufi, dia sesuai dengan yang dia mau. Ya, sufi yang salah kaprah ya. Jadi itu Allah. Makanya sufi itu dibilang salah itu tadi karena ada istilah mereka itu wihdatul wujud. Kalau bahasa Jawa manunggaling kaula Gusti. Jadi makhluk itu sudah menyatu dengan Gusti, dengan Tuhan, nggak perlu ibadah lagi. Itu setan jelas yang menyesatkan mereka ya, itu ya. Ada orang kena gangguan jin karena dia sufi. Waduh, kemana dia singgah diceramah mulu. Gitu ya. Oh, Masya Allah. Omongannya nggak jauh-jauh dari ayat dan hadis. Tapi error gitu ya. Nauzubillah sama nauzubillah. Ustazah, apakah ada sufi yang benar gitu? Apa ada atau semua sufi seperti itu? Saya kurang paham dengan sufi. Kalau ngomong sufi, zaman dulu banyak yang masih benar. Jadi sufi itu ada yang benar, ada yang enggak, Mbak. Sufi yang benar itu dia beribadah sesuai ilmunya. Dia tahu apa yang Allah kehendaki. Dia tahu apa yang Allah perintahkan dan dia tahu apa yang Allah larang. Itu sufi yang benar. Kalau dia dikasih tahu, kalau misalnya dia ada kekeliruan, ketika dikasih tahu pakai ilmu, dia menerima. Kalau sufi yang salah, hampir banyak kelebayannya, dan ketika dikasih tahu mereka bilang apa? Biasanya kalau dikasih tahu salahnya di mana, dia jawabnya gini, Mbak, lo nggak akan ngerti karena lo belum sampai makomnya. Gitu. Itu sufi yang nyeleneh. Jadi nggak akan bisa nerima kebenaran. Karena kalau kita bilang itu salah, dia bilang kamu belum sampai makomnya dong, nggak usah ngomong kayak begitu. Ntar sampai makomnya dulu baru paham gitu. Makom dari mana gitu kan? Ya. Sedangkan Allah Taala berfirman di surat Ali Imran 18. Bukan Ali Imran. Afwan, tercari ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Udah. Takwa itu bukan kita yang ngukur. Bukan kita yang menentukan. Apa kita berani, Mbak, bilang, saya udah bertakwa? Nggak berani. Kita cuma memang tertatih-tatih terus menuju takwa gitu aja. Ya, jadi di sini pakai akal dan hati untuk menjawabnya. Dan jangan kita meremehkan. Karena dengannya akan jelas bahwa orang-orang musyrik berbeda dengan orang yang bertauhid kepada Allah. Orang-orang yang mengenali Allah berbeda dengan orang yang jahil. Dan penghuni surga berbeda dengan penghuni neraka. Maka dengan taufik dari Allah, kekuatan, pertolongan, dan kebenarannya, kita menegaskan sungguh barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Tidak ada pula yang bisa menahan apa yang dia berikan, dan tidak pula ada yang bisa memberi apa yang dia tahan. Ini di mukadimah. Nah,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Apa namanya? Kalau Allah udah mau menyesatkan, nggak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Jadi kalau Allah udah pengen kasih dia petunjuk, nggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Ini Mbak Dila nanya, saya sekarang selalu pakai HP nih. Izin tanya lagi Ustazah, sedekah paling baik itu berarti ke orang terdekat, misalnya keluarga dan tetangga, walau mereka dikatakan mampu dibandingkan yati, fakir miskin, atun, atau ke tempat musibah. Oh, dibandingkan yatim. Enggak juga, Mbak. Enggak juga. Maksudnya gini, kalau memang di keluarga terdekat kita memang sudah mampu, ya, tetangga juga mampu, baru kita keluar. Ya, misalnya kita punya tetangga miskin, fakir miskin, atau kita punya teman fakir miskin banget, kita hidupnya lagi susah. Kita boleh ke dia langsung. Karena insya Allah mungkin kita keponakan udah pada aman nih. Oh, cuman paling butuh SPP doang sebulan, jebret kasih. Terus masih ada harta kita, bisa kita ke fakir miskin. Boleh ke tempat Gaza? Boleh banget. Gitu ya. Yang penting yang terdekat sudah kita pastikan aman. Oke. Saya ada pertanyaan lagi Ustazah. Kalau Monggo. misalnya saudara kita nih, saudara kandung sangat jauh lebih tidak mampu daripada kita. Cuman ya otomatis dia selalu butuh bantuan kita. Terus kita berprinsip karena capek, bantu terus gitu. Karena capek terus kita bilang, dia kok kayaknya bergantung banget sama aku. Lebih baik uangnya aku sedekahkan ke anak fakir miskin atau anak yatim gitu. Itu benar atau salah pandangan seperti itu? Secara kenyataannya ketika Mbak merasa capek, apakah dia memang tetap membutuhkan atau tidak sebenarnya? Membutuhkan sih karena dia pada batas yang tidak mampu ya. Maksudnya dia kerja, tapi gajinya itu sangat minim gitu, sehingga dia nggak bisa bergerak lah. Otomatis ketika orang tua ada kesusahan dia nggak bisa ikut bantu. Tapi dia misalnya gini, tinggal sama orang tua, terus kan pasti harus bayar listrik, harus bayar gini. Maksud saudara-saudara yang lain, kamu juga harus ikut nanggung, tapi dia nggak mampu gitu karena memang uangnya terbatas gitu ya. Jadi selalu saudaranya yang mampu, kok selalu kita terus gitu. Itu bisikan setan itu. Karena kalau orang Yang saudaranya yang mampu ya. saudara yang mampu itu bisikan setan, capek Ya. Nah, itu kenapa Mbak? Karena sedekah ke keluarga itu double pahalanya. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Nah, yang namanya silaturahim itu berat, dahsyat balasannya. Makanya setan itu nggak tahan lihat orang terus-menerus bersedekah sama kerabat, ngebantu keluarganya. Ada dibisikin, enak banget deh gelandutin lu mulu. Nah, padahal kan emang dia nggak mampu. Apalagi dia tinggal sama orang tua kan. Kita lihat aja orang tua. Yang penting orang tua kita jangan sampai tuh listrik mati, jangan sampai tadi rumahnya nggak ada makanan. Adapun dia yang lagi sono ya udah menikmati dia, mungkin rezeki dia gitu. Ingat nih tadi barusan kita baca ya, tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah akan berikan. Nggak ada juga yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Artinya ketika dia masih kebagian dengan rezeki yang kita kasih ke orang tua, emang bagian dia berarti. Ya. Ingat, seluruh isi bumi dan langit mau bersatu padu memberikan atau menolong seseorang, tapi kalau Allah nggak mau tolong, nggak akan kejadian. Kalau kita paham itu, insya Allah kita nggak akan julid sama orang yang punya rezeki, gitu loh. Ya, dia mulai dapat, gue enggak, gue udah usaha. Ingat, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu doa cakep banget, saya bagi ke grup ya. Ingetin saya ya. Saja doanya apa saja yang dibilang menahan dan yang kalau Allah mau menahan nggak akan ada yang bisa memberikan. Itu clue-nya ya, terkasih saya di grup. Saya kasih doanya insya Allah. Jadi kalau kita lagi capek, Mbak Ninis baca doa itu. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah, sungguh nggak akan ada yang bisa menghalangi apa yang akan kau berikan pada hamba-Mu. Wala mu'tiya lima mana'ta, nggak ada juga bisa memberikan kalau engkau udah menahan. Oke? Tenang kan kita baca itu, Masya Allah emang kalau tahu itu, subhanallah, kata setan, ya kalah di gue, gitu ya. Syirik itu ada dua macam. Satu, syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah, nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatannya. Yang kedua, syirik yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah dengannya. Walaupun pelakunya berkeyakinan bahwa Allah tidak punya sekutu dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, ini yang bikin kita suka tertipu ya. Macam syirik yang pertama terbagi lagi jadi dua jenis.
Pertama, syirik taktil. Apa taktil? Penafian dan peniadaan. Ini adalah jenis syirik yang paling buruk seperti kesyirikan Fir'aun. Dia benar-benar meniadakan Allah. Wa ma rabbul alamin. Nggak ada tuh. Siapa Rob seluruh alam itu? Kata Fir'aun. Bahkan dia pernah nantang. Ya, di surat Al-Mu'min nih di bawahnya. Wahai Haman, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke pintu-pintu. Yaitu pintu-pintu langit maksudnya. Agar aku dapat melihat ilahnya si Musa. Tapi aku tetap memandang seorang pendusta. Jadi artinya gini, ini omongan Firaun ini sebenarnya udah menunjukkan kebodohan dia. Pertama, dia sendiri gak bisa bikin tangga sampai ke pintu langit. Tapi dia minta tolong kan, berarti kan satu sisi dia tanpa sadar mengakui keterbatasannya sebagai makhluk. Benar nggak Mbak? Bodoh kan dia kan? Tapi kalau aku lihat ilahnya Musa, aku kan tetap bilang dia sebagai seorang pendusta. Ya Allah, sombongnya luar biasa. Ya, maka saking sombongnya Fir'aun, malaikat Jibril pun gemes. Mungkin Mbak Ninis belum pernah dengar, saya udah pernah bilang di grup. Jadi ketika Fir'aun tenggelam tuh Mbak, waktu Musa membelah lautan, kan Fir'aun tenggelam nih. Ketika dia tenggelam, dia tuh kan sebenarnya dia tuh sadar kalau dia tuh cuma manusia, dia tahu ada Tuhan. Jadi ketika dia tenggelam, dia hampir pengen ngucapin syahadat Mbak. Jibril dari langit paling atas ngambil lumpur surga itu, dia langsung dia terbang ngebut menuju laut, langsung masukin lumpur tuh ke mulutnya Fir'aun. Biar dia nggak bisa ngomong. Kenapa ya udah kebina-bina kelancangan dia dan kesombongan dia selama hidupnya gitu. Enak banget kalau dia bisa ngucapin la ilaha illallah kan. Ya, jadi di sini ya penafian dan peniadaan ini tentang Firaun yang segitu sombongnya tidak mengakui Allah. Kemudian syirik dan taktil adalah dua hal yang beriringan. Benar nggak? Pasti beriringan. Kalau udah syirik, udah pasti dia ada penafian. Kalau dia sudah menafikan adanya Allah, menafikan bahwa Allah yang kasih rezeki, pasti dia mungkin orang yang bergantung sama manusia gitu. Itu udah pasti beriringan, udah auto. Setiap musyrik adalah mu'atil, pelaku taktil. Demikian pula sebaliknya. Meskipun demikian, syirik tidak melazimkan adanya pokok taktil, sebab terkadang seorang musyrik mengakui adanya pencipta dan sifat-sifatnya, tapi dia meniadakan hak dari tauhid. Contohnya siapa? Ini musuh-musuh Nabi kita zaman dulu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW pun tahu, ngakuin kebenaran Allah, tapi dia terikat sama agama nenek moyang. Asal dan pokok kesyirikan adalah taktil, peniadaan ya. Yang terbagi jadi 3. 1, menafikan yang diciptakan dari pencipta dan pembuatnya. Jadi dia menganggap bumi ini ada dengan sendirinya. Yang kedua, menafikan pencipta dari kesempurnaannya yang suci dengan meniadakan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Jadi ada juga nih Islam, tapi dia tidak menerima Allah itu dibilang Maha Rohim. Masa iya Allah itu penyayang? Kayak manusia dong. Gak mungkin Allah itu penyayang. Gak mungkin Allah itu Maha mencintai, Maha penyayang segala macam bisa melihat, bisa mendengar, nggak mungkin. Jadi dia orang-orang yang mengingkari asma Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Yang ketiga, menafikan muamalah dengannya, yaitu apa? Mengingkari perkara-perkara yang wajib dikerjakan seorang hamba dari hakikat tauhid. Dari sini muncul kesyirikan sekte wahdatul wujud yang tadi saya bilangin sama Mbak tentang sufi ya, yang berkata tidak ada khalik dan makhluk. Tidak ada dua hal tersebut. Al-haq yang disucikan sama dengan makhluk yang diserupakan. Maksudnya mereka meyakini bahwa Allah tuh sudah menyatu dengan makhluknya. Ini pemahaman sufi Mbak yang tadi. Wahdatul wujud ya. Makhluk sudah bersatu dengan kholiknya. Dari sini pula muncul kesyirikan orang-orang ateis yang secara terang-terangan menyatakan bahwa alam semesta ini terabadi dan telah ada semenjak semula. Maksudnya apa? Alam jagat raya ini telah ada sejak dahulu kala dan senantiasa ada. Jadi nggak ada yang bikin, emang udah begini dari dulunya, kata mereka gitu. Menurut mereka, keberadaan segala sesuatu yang baru disandarkan kepada sebab-sebab serta perantara-perantara yang melazimkan keberadaannya yang mereka sebut dengan istilah ukul, otak di balik peristiwa, dan nufus, yaitu spirit. Dari sini juga muncul kesyirikan orang yang menafikan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Di antaranya adalah kelompok Jahmiyah dan Qoromitoh yang ekstrim. Dua kelompok tersebut tidak menetapkan nama dan sifat Allah. Mereka menjadikan makhluk lebih sempurna daripada sang kholik. Disebabkan kesempurnaan sesuatu tergantung pada kesempurnaan nama dan sifat-sifatnya. Jahmiyah ini turunannya adalah pemahaman Qadariyah itu, Mbak. Ya, kaum Qadariyah. Ayo Mbak Rahma, masih ingat gak siapa kaum Qadariyah? Pemahamannya apa? Awas, baru kemarin kita kasih. Qadariyah tuh yang kemampuan diri ya?
Iya, mereka meyakini manusia punya kehendak, saking manusia kuat dengan kehendaknya, Allah itu cuma nonton. Iya. Ya, yang kalau zaman sekarang turunannya apa, Mbak? Yang suka bilang the power of mind, Ya. kekuatan pikiran, Hmm. aku. Aku. Ya, jadi kamu apa yang kamu pikirkan? Gitu. Berarti kan meniat aku Jabariyah. Ya. Sebaliknya Jabariyah justru bersandar pada Allah semuanya. Manusia Jadi cuma bayar, Hmm. ya. Mau mencuri, mau berzina, semua Allah yang gerakin. Wah, enak banget itu ya. Kalau dia yang berdosa, dia cari kambing hitam. Itulah kira-kira. Baik, alhamdulillah. Saya rasa sampai di sini nanti kita lanjut lagi ke poin C di pertemuan selanjutnya. Ada yang mau bertanya lagi, monggo. Gak ada? Paham ya? Jadi nih kita ngomong syirik nih, kita udah masuk ke bab tauhid, Masya Allah keren banget. Jadi Allah punya hak dari kita punya hak dari Allah. Saya jelasin. Yang belum pernah dengar, mohon dicatat. Apa hak Allah kepada hambanya? Yaitu diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Itu hak Allah dari kita. Dan kita juga punya hak dari Allah loh. Apa hak hamba dari Allah? Hak hamba dari Allah adalah kita nggak akan disiksa selama kita tidak menyekutukan Allah. Jadi semua saling terkait gitu loh. Artinya kalau pengen nggak disiksa, tunaikan hak Allah. Apa? Diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Jadi benar dalam hadis Nabi SAW bersabda, in tansurullaha yang surkum. Tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Gimana cara kita tolong agama Allah? Ya caranya dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, jadi mungkin kalau kita merasa pertolongan Allah kapan datang sih ya Allah, udah lama banget, udah bertahun-tahun tadi tolong-tolong, doa juga udah, sholat udah, sedekah udah, segala macam. Mungkin kita kurang nolong agama Allah. Apa? Ya mungkin ada ibadah kita yang harus kita perbaiki. Yang kita tingkatkan kualitasnya bukan kuantitas, terutama itu. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan hidayah untuk saya dan kita semua. Ya, dan mohon maaf kalau saya punya kekurangan, ada kesalahan dalam kata-kata. Saya mohon dimaafkan lahir batin. Kalau udah nggak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Mbak Novita. Kita cukupkan di 282 ya, nanti kita ketemu di 283. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita sudah menjalani kajian. Semoga ilmu yang diberikan dan diterima hari ini semoga bermanfaat. Ini Sebelum kita tutup, marilah kita istighfar. Astagfirullahaladzim, dan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi di awal Desember. Jazakumullah khairan. Jadi soal asuransi, insya Allah kita bikin Jumat besok insya Allah. Ya, jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.